Bab 5746 semuanya adalah bidak catur. Sebelumnya, ketika alam semesta Cantian melahap laut alam semesta yang, dia melihat bahwa ada benua yang tersuspensi dalam kehampaan tempat alam semesta Cantian awalnya, dengan orang-orang dari keluarga Cantian di atasnya. Sekarang mayat mumi ini harus menjadi klan Cantian yang mati dalam sejarah, serta klan Cantian yang mati di menara abadi penciptaan. Saat itu, zona terang dan hujan di sekitar menara penciptaan abadi runtuh, dan tubuh para malaikat yang jatuh ke dalamnya semuanya ditelan ke dalam kehampaan yang gelap. Sekarang setelah dipikir-pikir, mereka dibawa pergi oleh leluhur para dewa. Klan Cantian dan klan Huangtian. Alam semesta umum tidak dapat melakukannya, tetapi leluhur kedua klan pasti memiliki kemampuan ini. Keberadaan 6 alam kosmik menanam benih kehidupan pada kerangka pencipta terlebih dahulu dan berhasil dibangkitkan, tetapi makhluk-makhluk klan surgawi lainnya tidak memiliki perawatan ini, dan langsung ditelan oleh leluhur kedua klan dan menjadi nenek moyang mereka nutrisi. Terus terang, makhluk dari klan surgawi itu, termasuk alam semesta setengah langka itu, adalah bidak catur yang bisa dikorbankan. Hanya di alam semesta yang bisa berharga dan menyelamatkan nyawa. Mayat mumi ini memasuki saluran kacau, dan dengan bantuan leluhur-leluhur klan Cantian, bergegas ke alam semesta besar seperti Hong Huang, Wan Ling, dan serangga peri dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan semua makhluk di alam semesta yang besar itu bingung. Hati-hati, musuh yang kuat akan datang. Ye King dan Lu Ming diingatkan oleh transmisi suara hampir bersamaan. Cepat, pertahankan formasi besar, ada musuh yang kuat datang. Pusat kekuatan alam semesta utama segera mengambil tindakan, mengambil tempat mereka, dan bersiap untuk perang. Mayat mumi itu sangat cepat, dan segera mendekati alam semesta seperti Hong Huang, Wan Ling, serangga peri, gunung dan laut, mengelilingi alam semesta ini, dan meluncurkan serangan. Meskipun mayat mumi ini telah kehabisan energi, kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah dari puncaknya. Tapi ada terlalu banyak, dan mayat mumi ini sangat kuat sebelum mereka hidup. Ada lebih dari 80 di alam semesta setengah langkah, dan yang lainnya semuanya berada pada tingkat keabadian sejati dan raja abadi, dan mereka mengandung jejak kekuatan leluhur keluarga Cantian. Tubuhnya sangat keras, dan kekuatannya meletus tidak lemah. Mayat mumi menyerang, arai kosmik, tanpa takut mati, dan menghentikan semua alam semesta utama. Nenek moyang klan Cantian berhenti pada jarak tertentu dari medan perang mereka dan tidak terus bergerak maju. Mereka juga tidak mengambil tindakan terhadap Lu Ming atau yang lainnya, mereka juga tidak mengambil tindakan terhadap alam semesta besar seperti Hong Huang dan Wan Ling. Mungkinkah karena pemurnian laut yang kosmos sehingga saya tidak dapat mengambil tindakan untuk saat ini? Hati Lu Ming tergerak. Jika demikian, mereka masih memiliki kesempatan. Tiba-tiba, Lu Ming ngeri, dan krisis muncul di hatinya. Wan Yu Void bergerak dengan pikiran, dan dengan cepat menghindar ke samping. Ledakan. 28 manik-manik kaca mengenai tempat Lu Ming berdiri sekarang, dan Cantian Liuli lah yang menembak. Setelah Kaisar Abadi Lei Ming ditangani, Cantian Liuli segera menatap Lu Ming. Setelah dihindari oleh Lu Ming, serangan Cantian Liuli berlanjut, dan alam semesta diri yang sebenarnya berkembang pesat, meliputi Lu Ming. Dengan suara rendah, Lu Ming menjalankan sutra abadi Myriad Dao, dan sejumlah besar kekuatan nyata mengalir ke Myriad Dao Chart, memainkan lebih dari selusin seni abadi tingkat atas, yang bertabrakan dengan alam semesta diri sejati, Cantian Liuli. Namun, Lu Ming bertarung melawan Cantian Liuli dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan Chaos Labu secara alami melemah. Cantian Xuansheng mengambil kesempatan untuk meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dan alam semesta nyata berkembang pesat, menopang 6 hitam dan putih. Rantai ringan. Dengan kilatan bentuk tubuh, seperti cahaya dan bayangan, Cantian Xuansheng lolos dari rantai cahaya hitam dan putih. Lu Ming, sekarang giliranku, bunuh. Cantian Xuansheng sangat marah, dan tembakan pertama adalah langkah pamungkas. Cahaya pedang yang dipenuhi bintang di langit bergabung menjadi satu-satunya, dan berubah menjadi cahaya pedang besar dan tak terbatas dengan panjang ratusan juta mil, menebas di Lu Ming. Pada saat yang sama, Cantian Liuli juga mendesak 28 manik-manik kaca untuk membombardir Lu Ming. Kedua alam semesta bergabung untuk membunuh Lu Ming, dan Lu Ming tiba-tiba jatuh ke dalam situasi putus asa. Pada saat kritis, 4 cakar naga Qian datang, dan ke-28 manik-manik kaca menghalanginya. Ye King yang bergerak. Hanya menghadapi Cantian Xuansheng saja, kepercayaan diri Lu Ming meningkat pesat, dia mengaktifkan Chaos Labu, dan 6 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar, menjerat kunci bintang besar, mencegah pedang cahaya bintang jatuh. Memainkan lebih dari selusin top mantra peri. Bum bum bum. Raungan memekakan telinga bergema melalui kehampaan yang kacau, dan setiap raungan mewakili rantai cahaya hitam dan putih yang terputus. Dengan 6 suara keras berturut-turut, ke-6 rantai cahaya hitam dan putih terputus.
Serangan kekuatan penuh Changtian Xuansheng sangat kuat, dan rantai cahaya hitam dan putih tak terbendung dalam konfrontasi head-to-head. Pedang bintang raksasa terus berjatuhan, dan lebih dari selusin seni abadi tingkat atas yang dimainkan oleh Lu Ming semuanya meledak, dan energi pedang yang mengerikan menghantam Lu Ming seperti semburan. Segera, tubuh boneka itu terbang dengan darah dan bulu hitam di seluruh langit, bahkan Lu Ming, yang bersembunyi di sumber kebenaran, terkejut dan muntah darah. Ini sangat kuat, mengubah virtual menjadi seni abadi tingkat atas yang nyata, dapat meminjam kekuatan kekacauan yang tak terbatas, ditambah dengan kekuatan realitas, dan berkat dari prajurit abadi tingkat atas, kekuatannya benar-benar menakutkan. Pikiran Lu Ming berubah dengan cepat. Jika Ye King tidak memblokir 28 manik-manik kaca, dua alam kosmos akan bergabung, dan dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati, dan tubuh boneka akan diledakkan. Ini adalah kekuatan kosmos kuno, dan Sol Yue terlalu jauh di belakang. Sol Yue baru saja menerobos, alam semesta diri sejati, belum dibudidayakan, seni abadi belum mencapai, mengubah virtual menjadi nyata, dan penggunaan kekuatan realitas tidak dikenal. Di sisi lain, Ye King terganggu untuk menyelamatkan Lu Ming, dan ditangkap oleh langit tanpa perampokan untuk menyerang, dan hampir diambil oleh 10 toples perampokan, tetapi dia masih dipukul, dan lubang darah terkorosi di tubuhnya. Tubuh, dan kegelapan itu lurus. Lu Ming, datang dan bergabunglah dengan kami. Ye King mengirimkan suara ke Lu Ming. Pada saat yang sama, Tao Sanxing dan Sui Yuyu bergegas menuju Ye King dan bergabung dengan Ye King. Ada juga Kaisar Abadi Wu Yue, yang juga meletakkan prasangka mereka dan bergegas ke Ye King dan yang lainnya. Sekarang, mereka tidak bekerja sama dengan itikat baik, dan hasilnya adalah kematian. Tentu saja, Kaisar Abadi Wu Yue bukanlah lawan dari langit dan misteri. Untuk bergegas ke Ye King dan yang lainnya, dia membayar banyak harga. Satu lengan dipotong oleh Jiu Yu Xuan Ming Blade dan benar-benar musnah, meskipun Immortal Wu Yue bersatu kembali keluar dari lengan baru, tetapi juga sangat rusak. Ditebas oleh harta karun roh kekacauan, tidak mudah untuk memulihkannya. Desir. Lu Ming melemparkan Wanyu Void Sutra, beberapa kedipan, melewati Changtian Liuli, dan bergabung dengan Ye King dan yang lainnya. Sekarang, jumlah mereka kurang dari yang lain, dan mereka harus berkumpul bersama dan bergabung untuk bertahan guna melawan. Begitu mereka tersebar dan saling bertarung, jumlahnya kecil, dan mereka pasti akan dikepung oleh pihak lain, dan kemudian masing-masing akan dikalahkan. Huff, apakah kamu pikir jika kamu berkumpul bersama, kamu akan dapat bersaing dengan kami? Biarkan aku memberitahumu, hari ini, kamu tidak dapat mengubah apapun. Tidak ada bencana di langit, memegang pot penghancur 10 dunia perampokan, sangat mendominasi, mulutnya gelap gulita, tetapi memancarkan fluktuasi yang mengerikan, tidak ada keraguan bahwa begitu meletus, itu akan menghancurkan dunia. 5747. Serangan tidak berguna. Huang Tian Baixue, memegang 9 Nether Profound Blade, berdiri di arah lain, Kiki mengunci Lu Ming dan yang lainnya. Changtian Xuansheng, Changtian Liuli, Huang Tian Qiming, dan Huang Tian Meiye juga mengepung Lu Ming dan mengepung mereka. Aku di sini untuk membantumu. Pada saat ini, Tang Feng telah memadatkan tubuhnya, seperti pedang abadi, menunjukkan ujung tajamnya, mentransmisikan suara ke Lu Ming dan yang lainnya, ingin membantu mereka. Senior, jangan datang ke sini. Bantu saja Xiao Xing dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahannya lagi. Lu Ming buru-buru mengirim transmisi suara ke Tang Feng. Meskipun Tang Feng melangkah ke alam kosmos dengan setengah kaki, masih ada celah besar dengan alam kosmos lama, jika dia datang untuk campur tangan, dia hanya akan mati. Terlebih lagi, sekarang Hong Huang dan alam semesta besar lainnya juga berada dalam krisis. Pada saat ini, alam semesta langit kuning yang agung, leluhur dari leluhur pertama klan surga kuning, telah melewati batas antara Yin dan Yang dan memasuki alam Yang Jian. Selain itu, sejumlah besar mayat mumi juga terbang keluar dari alam semesta langit kuning. Sebagian besar mayat mumi ini, seperti yang terbang keluar dari alam semesta besar di langit, berasal dari orang-orang kuat dari klan Huang Tian, dan roh, energi, dan roh mereka diserap. Tentu saja, ada juga ras lain di alam semesta. Sejak zaman kuno, lautan kosmos telah mengalami tahun yang sangat panjang, dan keberadaan setengah langkah kosmos tingkat kelahiran alam semesta utama jauh lebih banyak daripada titik saat ini. Namun, sebagian besar alam semesta setengah langkah jatuh karena dampak alam semesta, dan tubuh-tubuh itu secara diam-diam diambil oleh klan Changtian dan klan Huang Tian. Ini semua adalah alam semesta setengah langkah, bahkan jika mereka berubah menjadi mayat mumi, mereka diberkati dengan kekuatan leluhur klan surga kuning, yang juga sangat menakutkan. Mayat mumi ini juga bergegas ke alam semesta utama,
mengelilingi Hong Huang dan alam semesta lainnya, dan bergabung dengan mayat mumi sebelumnya untuk menyerang formasi kosmik alam semesta utama dengan panik. Dengan begitu banyak mayat yang kuat bergabung, jika bukan karena formasi kosmik, alam semesta utama pasti tidak akan mampu melawan. Sekarang, hanya dengan mengerahkan formasi dengan seluruh kekuatannya, dia menahan serangan mayat mumi. Namun, motivasi untuk bergerak maju terhalang, dan sulit bagi mereka untuk mengendalikan alam semesta utama dan melarikan diri ke dalam kekacauan. Alam semesta besar Huangtian juga tinggal di kejauhan seperti alam semesta Changtian, itu tidak terlalu dekat, jelas, itu menyempurnakan laut alam semesta Yin. Kong. Cahaya pedang yang menyilaukan mengalir ke pinggiran alam semesta utama dan memasuki pasukan mumi. Setengah kaki melangkah ke alam semesta, kekuatan tempur Tang Feng sangat kuat, cahaya pedang jatuh, dan mumi yang setengah langkah alam semesta sebelum kematiannya langsung terbelah menjadi dua bagian. Namun, mumi semacam ini diberkati oleh kekuatan leluhur-leluhur klan surgawi. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, dihubungkan oleh benang sutra, dan bersatu kembali untuk membunuh Tang Feng. Tang Feng mendengus dingin, dan cahaya pedang menyapu, mencekiknya seperti penggiling daging, mencekik mayat mumi menjadi beberapa bagian, yang akan sulit dipulihkan untuk sementara waktu. Desir. Tang Feng bergegas melewati dan membunuh mayat mumi lainnya, juga mencekiknya menjadi beberapa bagian. Dengan tambahan Tang Feng, tekanan alam semesta utama telah banyak berkurang. Pada saat ini, perang tingkat kosmos juga telah pecah. Dua harta karun Chaos Spirit mengirimkan fluktuasi yang menakutkan, membunuh Lu Ming dan Ye Qing, sementara empat alam kosmos lainnya juga melakukan mantra peri yang menakutkan. San Xing Tao menggunakan Qi untuk mengubah Qing menjadi 36 sosok, masing-masing memegang piring gosip dan 36 gambar gosip besar, mengelilingi 5 orang. Empat lainnya, masing-masing melakukan teknik abadi, menahan serangan alam kosmos klan surgawi. Kelimanya bergabung untuk memblokir serangan alam kosmos klan surgawi. Tapi wajah mereka menjadi lebih berat dan lebih berat. Semua orang dapat melihat bahwa leluhur-leluhur klan surgawi, dalam pemurnian laut alam semesta Yin dan Yang, setelah pemurnian berhasil, kekuatannya akan meningkat secara luar biasa. Benarkah seperti yang dikatakan Changtian Wuji dan yang lainnya, akankah dia melangkah ke ranah pencipta? Dalam hal ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan, dan mereka semua akan mati. Harus dihentikan. Blokir mereka untukku, aku akan dilahirkan untuk mencegah mereka menyempurnakan laut alam semesta Yin Yang. Ye Qing mengirimkan suara ke Lu Ming, Tao Sanxing, Sui Yuyu dan Kaisar Abadi Wu Yue. Keempatnya mengangguk, menyadari bahwa saat yang paling kritis telah tiba, dan mereka semua menunjukkan tatapan tegas. Bum bum bum. Mereka berempat memancarkan kecemerlangan yang luar biasa, membakar kekuatan kebenaran bersama-sama. Terutama Lu Ming, dia benar-benar sembrono dengan kekuatan membakar kebenaran, tubuhnya ditutupi dengan lapisan api yang indah. Pada saat yang sama dengan seni abadi, ia juga sepenuhnya memotivasi labu kekacauan, dan 6 rantai hitam dan putih melilit toples penghancur dunia 10 kesengsaraan. Jangan berusaha untuk sepenuhnya mengontrol toples 10 perampokan, hanya perlu mengontrol 2 napas. Pedang penghancur. Kupu-kupu peri bulan berkabut. Janji gosip. Sui Yuyu, Kaisar Abadi Wu Yue, dan Taoist Sanxing berturut-turut menggunakan jurus pamungkas untuk menahan serangan 6 alam kosmos dari klan Changtian dan klan Huangtian. Pedang giok putih Qingshan. Ye Qing mengambil kesempatan itu, dan cahaya pedang terbang keluar dari tengah alisnya, menghancurkan kehampaan. Panjang cahaya pedang harus dihitung dalam tahun cahaya, dan panjangnya melebihi diameter alam semesta yang luas saat ini. Namun, Changtian Kosmos tidak bermaksud menghindar sedikit pun, juga tidak menggunakan cara apapun untuk melawan. Ren Jianghuang menebas Changtian Kosmos. Ada riak di permukaan alam semesta, seperti pedang besi yang dilemparkan ke laut, dan cahaya pedang menghilang di antara riak. Setelah itu, Lu Ming, Ye Qing, dan yang lainnya merasa ngeri saat mengetahui bahwa ukuran alam semesta tampaknya menyusut sedikit dengan cepat. Itu tidak baik, tidak hanya tidak menyakiti alam semesta, itu tidak menghentikannya dari menyempurnakan laut kosmos, tetapi dia membawanya masuk, menyerang lautan kosmos yang, dan secara tidak langsung membantunya untuk memperbaiki laut kosmos. Wajah Ye Qing sedikit jelek. Lu Ming, Sui Yuyu, Taoist Sanxing dan Kaisar Abadi Wu Yue juga memikirkan hal ini. Metode leluhur klan Changtian benar-benar tak terduga, sekuat serangan Ye Qing, mereka dapat dengan mudah dipandu, tidak hanya mereka tidak akan merusak diri mereka sendiri, tetapi juga menjadi bantuan mereka sendiri. Bagaimana cara melawan ini? Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan, basis kultivasi leluhur telah mencapai puncak alam kosmos, dan akan menembus alam ciptaan. Ini jauh lebih tinggi daripada Anda, dan masih mencoba menyerang. Leluhur. Surga tidak kesulitan mencibir.
Di mata klan Changtian lainnya, Changtian Wuji, Changtian Xuansheng dan Changtian Liuli adalah leluhur klan Changtian, tetapi di mata mereka, leluhur-leluhur adalah leluhur pertama dan keberadaan tertua klan Changtian. Ye King berhenti menyerang leluhur-leluhur klan Changtian. Dengan pergantian cahaya pedang, dia menebas ke langit tanpa bencana. Kami keluar dari pengepungan dan membantu alam semesta utama untuk menemukan cara untuk membiarkan mereka melarikan diri, sebanyak yang mereka bisa melarikan diri. Ye King mengirimkan suara ke semua orang. Situasi saat ini dianggap sebagai situasi putus asa, tidak mungkin untuk mundur sepenuhnya, satu-satunya cara adalah bertarung sampai mati dan mencoba membiarkan sebanyak mungkin orang melarikan diri. 5748. Jalannya kejam. Tetapi 6 alam kosmik klan surgawi melihat melalui pikiran mereka dan menembak dengan sekuat tenaga, terutama 2 harta spiritual yang kacau balau, yang sangat menakutkan dan memiliki kekuatan untuk membunuh alam kosmik. Jika Anda mati, Anda harus berurusan dengannya. Dengan semua energi Anda, dan Anda tidak bisa terburu-buru keluar sama sekali. Terlebih lagi, ada juga 2 leluhur-leluhur klan surgawi, yang menatap mereka di kejauhan. Nenek moyang kedua leluhur, meskipun tidak menembak, tidak akan membiarkan orang melarikan diri. Selain itu, seiring berjalannya waktu, ukuran kedua leluhur secara bertahap menyusut, tetapi napasnya semakin kuat dan menakutkan. Pada saat ini, sebuah wajah besar muncul di permukaan alam semesta Changtian dan alam semesta Huangtian, dan dapat dilihat bahwa itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Klan Changtian adalah pria dan klan Huangtian adalah wanita. Pertama, telan yang lain, lalu telan kamu. Dari wajah raksasa alam semesta Huangtian, suara keras mengguncang seluruh kehampaan yang kacau. Kemudian, sebuah mulut terbuka, seolah-olah membuka saluran yang kacau. Di kejauhan, beberapa alam semesta besar terbang menuju mulut besar alam semesta Huangtian, pergi. Itu adalah beberapa alam semesta besar di dunia bawah. Alam semesta besar di dunia bawah, seperti alam semesta besar reruntuhan besar, alam semesta besar Wangchuan, Del, semuanya ada di dunia bawah, dan belum pindah ke dunia luar. Yang baru saja ditelan adalah beberapa alam semesta kecil, tetapi Luming melihat bahwa seluruh dunia bawah, sejumlah besar alam semesta, dengan cepat terbang menuju alam semesta Huangtian. Saat berikutnya, beberapa alam semesta lagi terbang ke mulut alam semesta Huangtian. Di setiap alam semesta yang besar, ada makhluk dengan triliunan sebagai satu kesatuan, dan triliunan makhluk yang tak terhitung jumlahnya tampaknya merasa bahwa malapetaka akan segera terjadi. Mereka berlari liar, mengaum, menangis, dan memohon. Tetapi mereka semua tidak berguna, dan mereka semua ditelan naik ke mulut alam semesta besar langit dan langit kuning. Hasilnya bisa dibayangkan, makhluk-makhluk ini harus dimurnikan dan diubah menjadi nutrisi bagi leluhur para leluhur klan surga kuning. Alam semesta besar yang jian berasal dari samudera alam semesta yang, dengan kata lain, ia berevolusi dari daging dan darah sang pencipta. Dan alam semesta besar dunia bawah berevolusi dari daging dan darah pencipta lain. Makhluk-makhluk besar berevolusi dari alam semesta besar, dalam analisis terakhir, mereka berasal dari laut alam semesta Yin dan Yang, dan dari 2 pencipta. Budidaya makhluk di alam semesta utama juga budidaya dengan menyerap energi laut kosmik Yin Yang. Leluhur-leluhur klan surgawi, jika dia ingin membuat terobosan, dia tidak hanya harus memurnikan laut kosmik, tetapi juga memurnikan semua makhluk hidup. Panggilan. Di sisi lain, mulut raksasa alam semesta besar di langit pertama-tama menghembuskan napas, dan kemudian mengambil napas tiba-tiba, aura kacau berguling, kekosongan berosilasi, sejumlah besar aura kacau ditelan ke dalam mulut. Alam semesta besar di langit, dan pemandangan menjadi jelas, tidak hanya Ye King dan yang lainnya alam semesta ini dapat dilihat, alam semesta setengah langkah itu, bahkan Raja Abadi, dapat melihat. Setelah melihat sosok besar di alam semesta, semua orang tersentak, dan hati mereka terus tenggelam, menunjukkan keputusasaan. Ledakan. Saat berikutnya, 2 alam semesta besar terbang ke mulut besar alam semesta besar, dan jatuh ke alam semesta besar yang gelap seperti jurang. Ini adalah 2 alam semesta besar di dunia. Meskipun alam semesta besar seperti Hong Huang, Wanling, serangga peri, dan gunung dan laut telah berkumpul bersama untuk membentuk susunan kosmik yang besar, jumlah alam semesta hanya puluhan. Ini adalah lusinan alam semesta besar yang paling kuat di dunia, dan alam semesta kecil yang lebih lemah tidak berpartisipasi dalam pembentukan, tetapi tersebar di seluruh dunia. Pada saat ini, apa yang ditelan oleh alam semesta besar adalah 2 alam semesta yang lebih kecil. Woho! Alam semesta agung surga dan alam semesta agung surga kuning seperti 2 lubang tak berdasar, kekuatan melahap semakin besar, alam semesta agung mengambang di 2 alam yin dan yang, terus-menerus terbang masuk, ditelan oleh alam semesta agung surga dan alam semesta agung surga kuning. Tidak. Di alam semesta pegunungan dan laut, raungan putus asa datang dari Kaisar Gunung.
Dia terbang ke alam semesta besar di alam semesta besar di langit sekarang, dengan murid-murid dan kerabatnya. Awalnya, di antara kerabat dan muridnya, mereka yang memasuki keabadian sejati secara alami tinggal di alam semesta besar pegunungan dan laut, sementara mereka yang berada di bawah keabadian sejati telah dipindahkan olehnya sejak lama, tersembunyi di alam semesta yang sangat kecil, mengambang dalam kekacauan. Kosong. Alam semesta kecil semacam ini bahkan belum dilahirkan sebagai keabadian sejati. Di alam bumi, itu milik alam semesta marginal. Ia telah dipindahkan ke perbatasan dan kehampaan yang kacau olehnya, dan umumnya tidak terlihat. Ada banyak orang seperti San Huang. Segera setelah itu, alam semesta setengah langkah lainnya juga meraung, karena alam semesta kecil rahasia tempat mereka menyembunyikan kerabat, murid, dan keturunan mereka ditahan dan terbang ke mulut alam semesta surgawi. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya, meninggalkan darah dan air mata, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di kehampaan yang jauh, sepasang mata diam-diam melihat ke sisi ini. Orang ini adalah Kaisar Dinasti Ming. Dia menahan semua napasnya, seperti batu. Hei, meskipun aku telah menembus kosmos, pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa aku campur tangan sama sekali. Kaisar Ming diam-diam menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, di alam semesta yang tidak dikenal, ia mendapat bagian dari pembantaian kosmik. Setelah keluar dari alam semesta yang tidak diketahui, ia pergi jauh dari kekacauan, jauh dari laut alam semesta Yin dan Yang, dan menemukan tempat rahasia untuk mundur. Dan praktek. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mencapai alam semesta setengah langkah, dan merupakan salah satu alam semesta setengah langkah terkuat di dunia bawah, berdiri di puncak laut alam semesta. Setelah reinkarnasi, untuk membangun kembali fondasi dan menghilangkan kekurangan dari praktik kehidupan sebelumnya, tujuannya adalah untuk mempengaruhi alam semesta. Dapat dikatakan bahwa latar belakangnya sangat dalam sejak awal. Selain itu, ia telah memperoleh sisa-sisa alam kosmos. Setelah bertahun-tahun berkultivasi di bawah tanah, belum lama ini, ia akhirnya menerobos pintu masuk yang dalam dan memasuki alam kosmik. Tetapi begitu dia menerobos, dia merasakan fluktuasi besar di laut alam semesta. Perang antara lebih dari selusin alam kosmos menyebabkan terlalu banyak fluktuasi. Dalam kekacauan yang jauh, mereka semua dirasakan oleh Kaisar Ming. Dia segera mendekat dengan tenang, mengamati secara diam-diam, dan sekilas, dia terkejut. 6 alam kosmik klan surgawi tidak mati, dan masih ada nenek moyang dari kedua klan. Dia bisa melihat bahwa Lu Ming dan yang lainnya sudah dalam situasi putus asa, ketika dia baru saja menembus alam kosmos, dunia nyata belum mengembun, dan seni abadi masih dalam keadaan virtual, dan itu tidak mengubah virtual menjadi nyata. Di medan perang, alam semesta manapun dapat menghancurkannya, jika dia pergi berperang, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Bukannya aku tidak menyelamatkan, itu karena aku tidak berdaya, jalan itu kejam, jalan itu kejam. Kaisar Ming berbisik, dan sosok itu benar-benar menghilang ke dalam kekacauan. Semua alam kosmos di medan perang tidak tahu. Nenek moyang dari dua leluhur klan surgawi tampaknya telah memperhatikan. Saya tidak menyangka bahwa ada alam semesta dalam kegelapan. Nenek moyang pertama klan Huangtian mendengus dingin dan diam-diam berkomunikasi dengan leluhur pertama klan Changtian. Hanya seorang pria kecil yang baru saja menerobos dunia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika kita menerobos ke alam pencipta, tidak akan terlambat untuk menemukannya. Cara leluhur-leluhur keluarga Changtian. Cepat dan sempurnakan laut kosmik, orang tua itu akan segera muncul. Cara leluhur nenek moyang pertama klan Huangtian. 5749. Penyelamatan darurat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak alam semesta besar yang ditahan dan ditelan oleh alam semesta besar langit dan alam semesta besar Huangtian. Dua alam semesta besar bersinar, tubuh mereka membengkak dan kemudian mulai menyusut. Alam semesta besar itu, termasuk makhluk-makhluk di dalamnya, diubah menjadi nutrisi mereka, memengaruhi alam pencipta bagi mereka, dan membangun fondasi. Itu tidak baik. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah benua di kehampaan yang kacau di kejauhan, dengan cepat terbang menuju langit. Benua itu adalah benua Liancang. Orang tua Lu Ming, anak-anak dari keluarga Lu, Huachi dan lainnya semua ditempatkan di sana oleh Lu Ming. Awalnya, benua Liancang, mengambang di kekacauan yang jauh, sangat tertutup, saya pikir saya dapat menghindari perang, tetapi saya tidak berharap bahwa saya tidak dapat melarikan diri dari mata leluhur klan Changtian, dan ditahan. Harus berhenti, harus berhenti. Mata Lu Ming merah dengan darah, dan dia mengeluarkan raungan rendah, dengan panik membakar kekuatan kebenaran. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mulai membakar makna mendalam dan daging dan darah di tubuh boneka itu. Dengan cara ini, setelah pertempuran ini, tubuh pertempuran boneka akan dihapuskan.
Setelah makna mendalam dari daging dan darah dibakar, tidak ada gunanya berkultivasi. Tetapi sekarang, saya tidak dapat mengendalikan sebanyak itu, apalagi tubuh pertempuran boneka, bahkan jika itu 10 atau 100, bahkan jika itu harus dibayar sendiri. Hidup, itu juga berharga. Pembakaran daging dan darah dan makna yang mendalam membuat tubuh pertempuran boneka seperti bola api besar, dan kekuatannya meningkat pesat. Ledakan. Luming benar-benar tidak takut hidup dan mati, terlepas dari pembelaannya, dia bergegas menuju Chang Tian Xuansheng, langsung mengenai persenjataan abadi yang dilemparkan oleh Chang Tian Xuansheng. Segera, tubuh pertempuran boneka terbang dengan daging dan darah, dan sepotong besar diledakkan, tetapi sekarang kekuatan tubuh pertempuran boneka sangat menakutkan, langsung menjatuhkan tentara abadi, dan menabrak langit dan Xuansheng. Ekspresi Chang Tian Xuansheng berubah. Dia tidak menyangka Luming tiba-tiba menjadi begitu putus asa. Pada saat kritis, ketika dia menekan tangannya, sebuah perisai muncul di depannya. Tubuh pertempuran boneka menabrak perisai, dan perisai itu mundur dengan keras, menghancurkan alam semesta dari diri sejati surga Xuansheng, dan menabrak tubuhnya. Chang Tian Xuansheng memuntahkan darah dan mundur. 1. Matikan 10 sesi. Luming mengendalikan tubuh pertempuran boneka, meskipun tidak ada alam semesta diri yang nyata, meskipun ia tidak akan dapat mengubah seni peri virtual menjadi nyata, tetapi setelah mati-matian membakar kekuatan daging dan darah dan kekuatan realitas, kekuatannya sangat kuat, dan itu murni berdasarkan kekuatan. Di atas langit dan Xuansheng. Setelah memukul Chang Tian Xuansheng, Luming bergegas keluar dari pengepungan dan bergegas menuju benua Liancang. Ye Qing mengetahui bahwa Luming sangat marah, di benua itu, pasti ada seseorang yang sangat penting baginya untuk diselamatkan. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan menghentikan orang lain untuk Luming. Kemana harus pergi? Para leluhur berlatih, jangan ganggu. Chang Tian Xuansheng dengan cepat menstabilkan tubuhnya, berteriak keras, dan mengejar Luming, dan dua lampu pedang bintang menebas ke arah Luming. Luming tidak terlibat dengan Chang Tian Xuansheng, dan menghindari bintang-bintang dan cahaya pedang dengan Wanyu Void Passage, dan terus bergegas menuju benua Liancang. Percepat. Melihat bahwa benua Changchang semakin dekat dan lebih dekat ke alam semesta Chang Tian, Luming sangat cemas, dan terus berteriak di dalam hatinya untuk meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Akhirnya, dia selangkah lebih awal dan mendekati benua Changchang. Dengan pikiran, kota abadi Taisang terbang keluar, ingin membawa benua Liancang ke kota abadi Taisang. Di depan kursi ini, kamu juga ingin menyelamatkan orang. Wajah raksasa mie instan alam semesta besar mendengus dingin, dan seberkas kebenaran terbang keluar dari rongga mata yang bahkan lebih besar dari alam semesta besar biasa. Cahaya kebenaran akan mencapai titik ekstremnya, dan dalam sekejap, ia melintasi kekacauan tak terbatas dan menghantam benua Chang. Leluhur-leluhur klan Chang Tian, dalam menyempurnakan laut kosmos yang dengan seluruh kekuatannya, tidak dapat mengatakan berapa banyak kekuatan untuk mengambil tindakan, tetapi meskipun demikian, serangan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh Chang Tian Xuansheng. Jika pukulan ini mengenai, benua Chang akan berubah menjadi debu, dan makhluk-makhluk di atasnya akan musnah dalam sekejap. Murid Luming menyusut, dan dia mengendalikan tubuh pertarungan boneka, mengabaikan keselamatannya sendiri, dan bergegas menuju cahaya kebenaran dengan kecepatan ekstrim. Hanya dengan cara ini cahaya kebenaran dapat dicegat di tengah jalan. Bagan Myriad Dao berputar, dan lebih dari selusin jenis cahaya dan bayangan semi abadi muncul di seluruh tubuh, dan kemudian bertabrakan dengan cahaya kenyataan. Segera, Luming merasakan kekuatan yang kuat dan tajam yang tak tertandingi datang. Sayap tubuh pertempuran boneka meledak berkeping-keping, dan bulu hitam terbang. Bahkan tubuh Luming di tubuh pertempuran boneka sangat terpengaruh. Setelah menerima dampak besar, dia memuntahkan darah dan mematahkan lebih dari selusin tulang. Meski begitu, kekuatan kebenaran belum sepenuhnya diblokir, dan masih ada sinar bombardir di benua Chang. Ledakan. Benua Liancang langsung ditembus, dan kemudian meledak, terkoyak, membentuk pecahan dengan ukuran berbeda yang terbang ke segala arah. Makhluk-makhluk di benua Liancang, entah berapa banyak yang musnah dalam sekejap. Tidak. Mata Luming merah, dan matanya mencari sosok Lu Yuntian, Li Ping, dan lainnya di bagian daratan. Tiba-tiba, dia melihat Lu Yuntian, Li Ping, menantu perempuannya Mu Wanxuan, Hua Qi, Pang Xi, dan Zhuang Xiao San Zhuang Xiao Rou di salah satu bagian benua. Tentu saja, ada Lu Shen Huang dan Lu Qi. Lu Yuntian, Li Ping, Mu Wanxuan, Hua Qi, Pang Xi, dan Zhuang Xiao Shan Zhuang Xiao Rou semua mengambil buah abadi dan memasuki negeri dongeng. Tentu saja, ini bukan negeri dongeng yang sebenarnya, dan kekuatannya berbeda dari negeri dongeng yang jauh. Oleh karena itu, mereka tidak harus tinggal di alam semesta prasejarah.
Adapun Lu Shenhuang dan Lu Qi, mereka telah menjadi abadi, dan mereka adalah abadi sejati. Alasan mengapa mereka tinggal di benua Changchang adalah keegoisan Lu Ming. Dia hanya seorang putra dan cucu, dan dia tidak ingin mereka berada dalam bahaya. Lu Qi dengan tegas menentang pada awalnya, dan ingin tinggal di benua besar yang sunyi untuk berbagi suka dan duka dengan semua orang, tetapi Lu Ming menolaknya. Keegoisan semacam ini tidak hanya dimiliki oleh Lu Ming, tetapi juga oleh orang lain. Pembangkit tenaga listrik dari alam semesta utama juga mengirim kerabat mereka yang telah memasuki alam abadi ke tempat rahasia, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Tidak banyak, dan basis kultivasinya tidak terlalu kuat. Semua orang default. Bagaimanapun, itu tidak akan berdampak banyak pada situasi pertempuran. Desir. Lu Ming membakar kekuatan sebenarnya, seperti api, bergegas menuju Lu Yuntian, Li Ping, dan lainnya, ingin membawa semua orang ke kota abadi Taisang. Tetapi pada saat ini, Changtian Xuansheng sudah menyusul, dan pedang abadi diayunkan, dan langit penuh dengan bintang dan pedang, dan menebas ke arah Lu Ming. Bintang dan pedang yang tak berujung, seperti sungai bintang, bisa menghancurkan segalanya. Lu Ming tidak punya pilihan selain untuk memblokir. Ketika Lu Ming memecahkan cahaya pedang bintang, Changtian Xuansheng mendekat, dan pedang abadi menusuk di suatu tempat di tubuh pertempuran boneka. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa menghindari seranganku dengan bersembunyi di tubuh boneka itu? Changtian Xuansheng berkata dengan dingin, dengan jelas menangkap posisi Lu Ming di tubuh pertarungan boneka. Dia tahu betul bahwa selama Lu Ming terbunuh, tubuh boneka tidak perlu dikhawatirkan. Lu Ming mengeluarkan tombak prajurit abadi, terbang keluar, dan bertabrakan dengan pedang abadi. Dengan ledakan, tombak itu ditembakkan dan terbang keluar. Bab 5750 Segel Besar Dewa. Serangan Changtian Xuansheng, seperti badai dahsyat, terus berlanjut. Tubuh pertempuran boneka Lu Ming telah rusak parah, sayapnya hancur, dan tubuhnya dimutilasi. Sulit untuk menembus pembunuhan penembak jitu Changtian Xuansheng. Ini tidak bisa terus seperti ini. Lu Ming sangat cemas. Lu Yuntian, Li Ping dan yang lainnya tidak terlalu jauh darinya. Jarak ini sangat berbahaya. Mereka bertarung. Begitu mereka memiliki kekuatan untuk menyapu mereka, tidak ada yang bisa bertahan. Selain itu, nenek moyang klan Changtian diidamkan oleh harimau. Jika Lu Ming bergerak lagi, Lu Ming tidak akan bisa menyelamatkannya lagi. Dan Ye King, Sue Yuyu, San Xing Taoist dan Wu Yue Immortal Emperor dikepung oleh 5 klan surgawi di alam kosmos, jadi mereka terlalu sibuk untuk membantu diri mereka sendiri. Pergi. Lu Ming berteriak dengan marah, bergegas dengan panik, ingin bergegas. Changtian Xuansheng mengorbankan 12 pedang abadi, 12 pedang abadi, berputar dalam lintasan yang indah, satu berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4. 12 pedang abadi segera berubah menjadi 360.000 lampu pedang, dan setiap cahaya pedang seperti bintang, berubah menjadi sangkar bintang, menjebak Lu Ming di dalam. Di sangkar bintang, ada cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar, setiap cahaya bintang adalah cahaya pedang, dan tiba-tiba, cahaya peri yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Lu Ming. Dalam jarak yang begitu sempit, dalam menghadapi begitu banyak serangan cahaya pedang, bahkan sutra kekosongan Wanyu tidak dapat dihindari, hanya koneksi yang sulit. Dengan pikiran, sutra pedang King Lian berputar, dan di sekitar Lu Ming, 100.000 bunga teratai Qian muncul. Digerakkan oleh kekuatan nyata, kekuatan yang luar biasa tidak sama, dan jumlah bunga teratai Qian juga meroket. Namun, di dalam sangkar, ada bintang dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, satu demi satu. Satu gelombang diblokir oleh Lu Ming, dan gelombang berikutnya segera terbentuk. Tertawa. Lu Ming mengorbankan pedang abadi, dan tubuh serta pedangnya menyatu menjadi cahaya pedang yang ribuan kali lebih tipis dari sehelai rambut di dinding sangkar. Kapan? Dinding sangkar bergetar hebat, dan riak muncul. Alam semesta yang sebenarnya, Ning. Changtian Xuansheng terbang keluar dari alam semesta diri yang sebenarnya, yang bergabung dengan sangkar, memperkuat sangkar, dan membuat kekuatan sangkar bintang meroket. Ketika Lu Ming menebas pedang penghancur abadi kedua, dia hanya membuat dinding sangkar sedikit bergetar. Huff, jika kamu ingin menghancurkan sangkar bintangku, itu tidak mudah bahkan di alam semesta yang sebenarnya, apalagi kamu. Sekarang, ini adalah kematianmu, segel besar dewa. Changtian Xuansheng mendengus dingin, dan dengan cepat memindahkan segel dengan kedua tangan. Saat segelnya bergerak, segel besar muncul di kehampaan, dari kabur menjadi jelas. Kekuatan Changtian Xuansheng terus-menerus disuntikkan ke dalam segel besar. Dia sedang mengumpulkan. Alam kosmik tidak bisa mulus, dan perlu mengumpulkan kekuatan. Kekuatan pukulan ini benar-benar menakutkan. Bahkan jika Lu Ming ingin mengganggu pihak lain, dia tidak bisa melakukan apa-apa, membentuk sangkar yang dia tidak bisa buru-buru keluar dalam waktu singkat.
Pada saat ini, tidak jauh, cahaya pedang dengan cepat terbang menuju fragmen benua tempat Lu Yuntian, Li Ping, dan Lu Shen Huang berada. Itu Tang Feng. Jelas, Tang Feng menemukan situasi di sini, krisis Lu Ming, dan krisis Lu Shen Huang dan lainnya. Lu Shen Huang, putra Xian Yanxing, adalah cucunya, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkannya? Aku ingin menyelamatkan orang. Mata Chang Tian Xuansheng membeku, dan dia mendorong segel besar Jue Immortal, yang belum selesai menyerang, ke Lu Ming, dan dia sendiri menghilang dari tempat itu, berjalan di udara, dan mengejar Tang Feng. Sebelum orang itu tiba, dua lampu pedang bintang, seperti gunting, muncul di atas Tang Feng dan memotongnya ke arah Tang Feng. Tang Feng hanya bisa menahan, mengayunkan pedangnya untuk memblokir, dan dengan keras, tubuh Tang Feng jatuh dengan cepat ke bawah. Tentu saja, di sini adalah kehampaan yang kacau, sulit untuk mendefinisikan atas dan bawah, kiri dan kanan, tetapi relatif berbicara. Kemudian, Chang Tian Xuansheng meraih jari-jarinya di udara, dan bintang-bintang bergerak, bintang-bintang muncul, dan ribuan lampu pedang jatuh, menghalangi jalan Tang Feng ke depan. Tubuh Tang Feng memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dengan dirinya sebagai pusatnya, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh, membentuk lautan pedang ki. Dengan minuman ringan, pedang abadi terbelah, dan lautan pedang ki berubah menjadi semburan pedang ki. Dengan Tang Feng sebagai pusatnya, ia berputar dengan cepat, menghalangi semua bintang dan cahaya pedang yang menyerang dari segala arah. Hah! Dia benar-benar melangkah ke kosmos dengan setengah kaki, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Niat membunuh Chang Tian Xuansheng meroket. Sebelumnya, karena tembakan Tang Feng dia hampir diambil oleh Chaos God. Apalagi karena dia, Tang Feng benar-benar mencapai terobosan dan melangkah ke alam kosmos dengan setengah kaki. Ini tak tertahankan baginya. Poin terpenting adalah bahwa kekuatan tempur Tang Feng sangat kuat. Dia hanya melangkah ke alam semesta dengan setengah kakinya, tetapi tampaknya dia benar-benar melangkah ke dalamnya. Bahkan dia tidak bisa mengabaikannya. Niat membunuh Tang Feng lebih besar dari Lu Ming. Chang Tian Xuansheng, mengenakan cahaya abadi Wugu, memegang pedang abadi, membunuh Tang Feng. Di sisi lain, Lu Ming memblokir segel besar Jue Immortal milik Chang Tian Xuansheng. Langkah ini benar-benar menakutkan, dan itu membuat beberapa retakan di tubuh boneka hampir meledak. Jika pihak lain memiliki kekuatan sesaat yang cukup, itu tidak terbayangkan. Setelah memblokir segel besar Jue Immortal, Lu Ming dengan panik menyerbu ke dalam Star Cage. Bahkan dengan restu dari alam semesta diri nyata, Chang Tian Xuansheng, tetapi tanpa kekuatan berkelanjutan Chang Tian Xuansheng untuk mempertahankan keteguhan sangkar terbatas. Di bawah dampak panik dan konstan Lu Ming, sangkar bintang bergetar hebat, dan retakan muncul di atasnya. Tetapi pada saat ini, Lu Ming sangat cemas. Karena leluhur klan Chang Tian tidak pernah berhenti, mulut raksasa terbuka lebar, dan dalam kehampaan yang kacau, alam semesta besar terus-menerus terbang ke mulut besar. Tidak hanya alam semesta yang besar, tetapi juga beberapa abadi sejati dan bahkan raja abadi yang tersembunyi di kehampaan yang kacau ditahan dan ditelan ke dalam mulut besar mereka. Tidak hanya di dunia yang, tetapi juga di dunia yin. Dewa abadi dan raja abadi ini secara alami bukan dari alam semesta Hong Huang, Wan Ling, serangga peri, dan gunung dan laut, tetapi alam semesta jiwa, alam semesta Seng Guang, dan alam semesta Yuking. Pada saat itu, kam jiwa ilahi dikalahkan, dan sebagian besar yang abadi terbunuh, tetapi beberapa melarikan diri ke dalam kekacauan tanpa batas, bersembunyi di dalam kekacauan, dan tidak pernah berani muncul. Di sisi lain dari dunia bawah adalah sisa abadi sejati dan raja abadi dari kam sisi lain. Sekarang, selama tidak terlalu jauh dari lautan kosmos, semuanya ditahan oleh dua leluhur-leluhur langit. Dewa abadi dan raja abadi ini bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mundur dalam kekacauan, dan mereka ditahan oleh kekuatan yang tak tertahankan. Mereka berteriak liar dan meraung putus asa. Fragmen benua tempat Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shen Huang dan lainnya berada tertarik oleh daya tarik dan terbang menuju langit. Bahkan jika ada makhluk abadi yang berjuang di atasnya, itu tidak akan membantu. 5751. Melihat Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shen Huang dan pecahan benua tempat mereka berada terus-menerus terbang menuju alam semesta, Lu Ming sangat cemas dan menabrak sangkar bintang dengan panik. Terus-menerus mengaktifkan Blade of Extinguishing Immortal, satu demi satu cahaya pisau lain, menebas sangkar bintang. Setiap kali pisau ditebas, sangkar bintang bergetar hebat, di bawah serangan panik Lu Ming, sangkar bintang tidak tahan, dan Lu Ming membuat celah. Desir. Lu Ming bergegas keluar dari Star Cage, menghilang dari tempat dengan sekejap, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah miliaran mil jauhnya.
Mata Chang Tianxuansheng dingin, dan dia menyerang dari langit, mencoba memblokir Lu Ming, tetapi serangannya dicegat oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Lawanmu adalah aku. Suara keras Tang Feng terdengar, dan pada saat ini, tubuh Tang Feng tampaknya telah berubah menjadi logam, sepenuhnya bersatu dengan pedang peri, dan berubah menjadi pedang manusia. Tubuh pedang, makna mendalam dari Kendo, jiwa pedang, semuanya terbakar. Tang Feng, bagaimanapun, belum secara resmi memasuki alam kosmos. Jika dia ingin bertarung melawan Chang Tianxuansheng, atau bahkan mencegatnya, dia harus bekerja keras untuk menarik potensinya, menarik hidupnya, dan menarik segalanya. Kalau begitu bunuh kamu dulu. Niat membunuh Chang Tianxuansheng meroket, dan begitu dia mengangkat tangannya, alam semesta nyata, ditarik, dan bergerak menuju Tang Feng untuk menekannya. Aku adalah leluhur pedang, tak terkalahkan dalam pedang. Tang Feng menjerit, dan cahaya pedang mekar. Dengan dia sebagai pusat, makna mendalam Kendo yang tak terbatas berkumpul bersama, seolah memberi penghormatan. Pada saat ini, Tang Feng benar-benar tampak seperti leluhur Kendo. 12 pedang abadi di tangan Chang Tianxuansheng berdengung dan berdetak kencang, dan ada kecenderungan untuk lepas dari kendalinya. Jika bukan karena kekuatannya yang lebih kuat dari Tang Feng, aku khawatir dia benar-benar tidak akan bisa mengendalikan pedangnya sendiri. Anak ini, dia benar-benar jenius dalam ilmu pedang. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi kaisar pedang, tapi hari ini, dia ditakdirkan untuk mati. Sayang sekali. Dalam benak Chang Tianxuansheng, sebuah pikiran melintas, kekuatan realitas mengalir ke 12 pedang abadi seperti banjir, dan sepenuhnya menstabilkan 12 pedang abadi. Kemudian, 12 pedang abadi berubah menjadi 12 sinar untuk membentuk lampu pedang dan menebas Tang Feng. Pada saat ini, Tang Feng menutup matanya dan jatuh ke dalam keadaan yang indah. Dia tanpa sadar mengayunkan pedang abadi, dengan makna Kendo tak terbatas di seluruh tubuhnya, bergerak dengan pedang abadi, bergabung dengan pedang abadi, dan kemudian memotongnya. Ledakan. Cahaya pedang sebesar alam semesta besar menebas dan menebas di atas, alam semesta diri sejati, Chang Tianxuansheng. Alam semesta diri sejati, itu seperti bola, penyok, dan kemudian terbang mundur. Kemudian, pedang abadi di tangan Tang Feng terus menebas, dan makna mendalam dari Kendo direbus, berubah menjadi satu demi satu cahaya pedang, menghadapi cahaya pedang bintang. Sulit bagi surga dan Xuansheng untuk mencegat Lu Ming untuk sementara waktu. Setelah beberapa napas, Lu Ming sudah dekat dengan Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shen Huang dan lain-lain. Bila penghancur abadi. Lu Ming menampilkan Blade of Immortal Destruction lagi, mendorong Blade of Immortal Destruction secara ekstrim. Dalam hal serangan tunggal, di antara seni abadi yang dikuasai oleh Lu Ming, bila penghancur abadi adalah yang paling banyak dan juga sangat mudah digunakan. Kali ini, Blade of Extinguishing Immortals ditebas dari langit, dan ditebas di kehampaan di depan Lu Yuntian, Li Ping dan yang lainnya di fragmen daratan. Kekosongan tampaknya telah terbelah oleh Blade of Immortal Destruction, dan itu dibagi menjadi dua bagian, dan daya tarik dari alam semesta yang besar di langit juga terputus. Kemudian, Lu Ming mengorbankan kota abadi keabadian, yang tumbuh tajam, dan mengambil pecahan benua tempat Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shen Huang dan lainnya berada ke kota abadi keabadian. Setelah sukses, Lu Ming akan terbang menuju alam semesta prasejarah, ingin mengirim kota abadi Taisang ke alam semesta prasejarah. Karena, lebih berbahaya jika membawanya bersamanya, dia diincar oleh alam semesta dan bisa mati kapan saja. Tapi saat dia hendak pergi, dia merasakan aura mengerikan yang menguncinya dan membuatnya ngeri. Itu adalah nafas surga dan alam semesta. Sepasang mata yang sebesar alam semesta di alam semesta menatap Lu Ming. Jika kamu ingin menyelamatkan orang di bawah hidung kursi ini, kamu masih terlalu lembut. Wajah raksasa itu berkata, seperti raksasa yang kacau berbicara, suaranya menghancurkan bumi dan bergemuruh. Kekuatan yang menakutkan jatuh di kota abadi tertinggi, dan itu akan menangkap kota abadi tertinggi. Jangan pikirkan itu. Lu Ming meraung, matanya merah, dan kekuatan kebenaran menyerbu keluar, membungkus kota abadi Taisang, dan mencoba mengendalikan kota abadi keabadian. Mendengus. Leluhur-leluhur klan Chang Tian membeku, mendengus dingin, dan kekuatan mengerikan mendarat di kota abadi Taisang. Kekuatan nyata yang dimainkan Lu Ming langsung dikalahkan, dan kota abadi Taisang segera ditutupi dengan retakan, dan kemudian meledak. Benda-benda di kota abadi makhluk tertinggi, serta Lu Yuntian, Li Ping, dan lainnya semuanya terekspos, terbungkus dalam kekuatan yang terlalu kuat untuk dilawan, dan terbang menuju langit. Tidak. Lu Ming bergegas dengan putus asa. Aku terlalu besar, aku menelanmu bersama-sama. Suara memekakkan telinga leluhur klan Chang Tian terdengar lagi, dengan mulut besar, lubang hitam besar menyelimuti Lu Ming.
Luming menemukan bahwa dalam menghadapi kekuatan ini, dia tidak bisa melawan sama sekali. Ini adalah kekuatan yang 10 juta kali lebih kuat dari alam semesta umum, kekuatan yang tak tertahankan. Dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tekanan itu, melalui tubuh pertempuran boneka, bertindak pada Luming. Luming merasa tubuhnya akan meledak. Pada saat ini, wajah besar di alam semesta langit tampaknya telah menemukan sesuatu, dan mata besar itu melihat ke arah kekacauan tertentu. Desir. Segera setelah itu, dua cahaya terang yang nyata meledak dari mata besar itu, berubah menjadi dua cahaya pedang, menusuk ke kejauhan. Wah! Udara kekacauan di kejauhan terpisah seperti air laut, dan tangan biru besar terentang dan bertabrakan dengan dua lampu pedang leluhur langit. Dengan sedikit remasan tangan besar, dua lampu pedang leluhur langit runtuh secara langsung. Tiba-tiba, kekuatan yang diselimuti Luming menghilang tanpa jejak. Tangan Qian besar memegang Luming, Lu Yuntian dan lain-lain, dengan lambaian tangan mereka, Luming, Lu Yuntian dan lain-lain menghilang dari tempat, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah tidak jauh dari alam semesta prasejarah. Ada pria kuat lainnya, siapa itu? Sebuah pikiran melintas di benak Luming, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Di pinggiran alam semesta prasejarah, banyak mumi kuat yang terus-menerus menyerang formasi di luar alam semesta prasejarah. Kontrol Luming atas tubuh boneka pertempuran, seberapa kuat, bergegas melewati, dan mayat mumi meledak menjadi bubuk. Buka formasi. Suara Luming menyebar ke alam semesta prasejarah. Cepat, buka formasi. Di alam semesta prasejarah, Fei Huang berteriak keras. Tiba-tiba, formasi kosmik di luar alam semesta prasejarah membuka celah. Dengan lambaian tangan Luming, Lu Yuntian, Liping dan yang lainnya semuanya memasuki alam semesta prasejarah. Luming tidak masuk. 5752. Luming tidak memasuki alam semesta prasejarah, karena ia masih dibutuhkan di medan perang tingkat alam semesta. Tidak perlu kata-kata, Fei Huang dan yang lainnya tahu niat Luming, mengangguk diam-diam ke Luming, dan kemudian memanipulasi formasi, celah dalam formasi, dan dengan cepat pulih. Desir. Luming menerobos udara dan terbang menuju Tang Feng. Karena, pada saat ini, situasi Tang Feng cukup buruk. Bagaimanapun, basis kultivasi Tang Feng tidak mencukupi, dan dia tidak benar-benar memasuki alam kosmos. Dia terlalu banyak menghabiskan hidupnya, dan dia telah melampaui potensinya untuk melawan Chang Tian Xuansheng. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia bisa melawan Chang Tian Xuansheng. Begitu lama. Tubuh Tang Feng tampaknya telah berubah menjadi logam, memancarkan kilau logam, dan menjadi satu dengan pedang abadi, tetapi sekarang tubuh Tang Feng terbakar seperti bola api, dan permukaan tubuh ditutupi dengan retakan, hujan ringan, hilang. Tang Feng sedang mengubah dao. Itu benar, mengubah dao akan membubarkan tubuh dan jiwa, berasimilasi dengan kekacauan, dan menghilang sepenuhnya. Kamu belum melangkah ke alam semesta, tetapi kamu bisa melawan begitu banyak gerakan denganku. Kamu bangga pada dirimu sendiri, dan sekarang aku akan mengirimmu ke jalan. Chang Tian Xuansheng memainkan alam semesta nyata, dan membombardir Tang Feng. Menyentuh. Tang Feng terus mendengar ledakan, dan dia bisa melihat lubang besar di dadanya, dengan bagian depan dan belakang tembus pandang. Kakinya juga menghilang, berubah menjadi hujan ringan dan menghilang di ruang yang kacau. Tapi Tang Feng masih bertarung, dan bagian tubuhnya yang tersisa memancarkan sinar cahaya yang indah, memotong ujung cahaya pedang yang tak tertandingi dan menolak alam semesta diri yang sebenarnya dari Chang Tian Xuansheng. Perlawanan di sudut. Mata Chang Tian Xuansheng acuh tak acuh, dan ketika dia melambaikan tangannya, ratusan ribu bintang dan cahaya pedang keluar, mencekik semua yang ada di depannya. Pada saat yang sama, kosmos Chang Tian dan kosmos Huang Tian menghasilkan fluktuasi yang kuat. Di antara kekacauan, energi menakutkan berkumpul menuju dua alam semesta, dan kemudian berubah menjadi dua sinar cahaya, membombardir arah tangan biru besar. Ke arah itu, Key of Chaos berguling, dan dua cetakan telapak tangan Qian muncul. Dikatakan bahwa itu adalah telapak tangan, tetapi itu seperti alam semesta yang besar. Di cetakan telapak tangan, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan galaksi bersinar, saling melengkapi. Ledakan. Dua telapak tangan berhasil mengalahkan dua pancaran cahaya. Di mana seberkas cahaya menghilang, seorang lelaki tua muncul. Orang tua itu mengenakan jubah hijau, dengan rambut putih tersebar di seluruh kepalanya, hanya diikat oleh kain biru. Leluhur langit biru. Mata Ye Qing cerah, menunjukkan tampilan yang membangkitkan semangat. Luming, Sue Yuyu, Tao Sanxing, Del, semuanya gemetar di dalam hati mereka. Nenek moyang Qing Tian. Mungkinkah leluhur klan Qing Tian? Bukankah klan Qing Tian telah dimusnahkan sejak lama?
Mungkinkah leluhur klan Qing Tian tidak mati? Begitu leluhur Qing Tian muncul, matanya tertuju pada Chang Tian Xuansheng. Pada saat ini, Chang Tian Xuansheng membuat gerakan lain dengan Tang Feng. Situasi Tang Feng bahkan lebih buruk. Bagian bawah tubuhnya telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan kepala dan sebagian dadanya. Dan itu menghilang dengan cepat. Chang Tian Xuansheng hendak meluncurkan langkah pamungkas untuk menyelesaikan Tang Feng sepenuhnya, tetapi jantungnya berdetak kencang dan dia merasakan krisis yang fatal. Seolah-olah seorang manusia sedang diikat oleh rantai besi dan lehernya diikat, membuatnya sulit untuk bernapas. Sulit untuk bernapas, yang merupakan perasaan luar biasa bagi alam semesta. Tanpa memikirkannya, Chang Tian Xuansheng mundur dengan keras. Ledakan. Leluhur tembakan Qing Tian, telapak tangan ditembakkan, telapak tangan Qian seperti alam semesta besar, menabrak langit dan Xuansheng. Keterampilan 6 langit biru universal palem. Chang Tian Xuansheng mengeluarkan raungan nyeri, kekuatan kebenaran di tubuhnya mendidih, dan cahaya abadi keabadian menyebar ke seluruh tubuhnya. Alam semesta dari dirinya yang sebenarnya seperti kulit telur, melindunginya, dan pada saat yang sama dia memainkan beberapa mantra peri pertahanan lainnya. Dia bahkan tidak berani menggunakan sihir menyerang, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, dan itu adalah bertahan, bertahan. Tidak ada yang tahu kekuatan Azure Sky Six Skills lebih baik darinya, terutama skill Blue Sky Six yang dimainkan oleh leluhur Blue Sky. Namun, sihir pertahanan yang dia gunakan akan runtuh saat disentuh mudra biru besar. Tak terbendung, benar-benar tak terbendung. Kesenjangan kekuatan adalah dunia yang terpisah. Chang Tian Xuansheng merasa bahwa ketika telapak tangan ini jatuh, dia pasti akan mati. Leluhur, selamatkan aku. Chang Tian Xuansheng meraung histeris. Faktanya, tanpa teriakan Chang Tian Xuansheng, leluhur klan Chang Tian dan klan Huang Tian telah mengambil tindakan. Cahaya pedang dan cahaya pedang masing-masing terbang keluar dari alam semesta besar Chang Tian dan alam semesta langit kuning, dan menebas sidik jari besar Qian. Ada dua ledakan, dan sidik jari Qing Tian yang besar menghancurkan sebagian besar, tetapi sebagian kecil darinya masih membombardir Chang Tian Xuansheng. Cahaya tidak bertahan lama. Menabrak. Tubuh Chang Tian Xuansheng mundur 300 miliar mil, dan kemudian tubuhnya meledak menjadi awan darah. Namun, sidik jari besar Qian diblokir oleh leluhur pertama Chang Tian dan Huang Tian, dan kekuatannya turun drastis. Bagaimanapun, dia gagal membunuh Chang Tian Xuansheng. Chang Tian Xuansheng pulih dengan susah payah, tetapi napasnya sangat lamban, dan dia jelas dipukul keras. Pada saat yang sama, fluktuasi kuat meletus dari alam semesta Chang Tian dan alam semesta Huang Tian. Tubuh mereka menyusut perlahan, tetapi pada saat ini mereka membengkak tajam, seolah-olah raksasa akan bergegas keluar. Berani terganggu ketika menyempurnakan laut alam semesta, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah menginjakkan kaki di alam penciptaan? Nenek moyang pertama Qing Tian berkata, napasnya melonjak, dan dia fokus pada Chang Tian Wuji, Huang Tian Baiji dan lainnya, berniat untuk menyingkirkan alam kosmos dari dua klan ini. Tapi segera, leluhur Qing Tian mengerutkan kening, berbalik dan menunjukkan dua jari. Salah satu dari 6 keterampilan langit biru, jari peri perampok langit biru. Kedua jari itu, seperti pilar optimisme, dan seperti tombak panjang, tampaknya mampu menembus segalanya dan menusuk ke kejauhan. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga mengejutkan Lu Ming, Ye Qing, Kaisar Abadi Wu Yue, dan lainnya. Tidak diragukan lagi, jari apapun bisa membunuh mereka di alam semesta ini. Sama halnya dengan alam semesta, kesenjangannya sangat besar, perbedaan antara langit dan bumi. Dalam kekacauan di kejauhan, dua sosok kabur tiba-tiba muncul, menyentuh dua jari bersama-sama. Tidak ada raungan, tidak ada ledakan keras, kedua jari itu runtuh tanpa suara, dan kedua sosok kabur itu dengan cepat mundur. Tapi setelah mundur, dia segera masuk lagi dan muncul di depan semua orang. Satu laki-laki dan satu perempuan. Lu Ming, Ye Qing dan yang lainnya kaget, karena penampilan pria dan wanita ini sama persis dengan wajah raksasa yang muncul di Chang Tian Universe dan Yellow Sky Universe. Bahkan nafasnya pun mirip. Inkarnasi napas janin dari dua lelaki tua itu benar-benar angker, dan itu datang begitu cepat. Nenek moyang Qing Tian mendengus dingin, tetapi wajahnya serius, dan dia harus berkonsentrasi untuk menghadapinya, dan sulit untuk terus menembak Huang Tian Baiji dan yang lainnya. Lu Ming, Ye Qing, Sue Yuxi dan lain-lain bahkan lebih terkejut bahwa pria dan wanita ini sebenarnya adalah penjelmaan dari nafas janin nenek moyang keluarga Chang Tian dan nenek moyang Huang Tian. Inkarnasi napas janin tidak ada, dan kekuatannya sangat menantang. Itu bisa melahap laut alam semesta Yin dan Yang, menelan alam semesta yang lengkap dan makhluk tak berujung. Saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat itu pada puncaknya. 5753. Ada banyak jenis inkarnasi.
Yang paling umum adalah inkarnasi dari pemikiran spiritual. Dengan satu pemikiran, Anda dapat memadatkan inkarnasi, tetapi inkarnasi ini sangat lemah, dan jaraknya 108.000 mil dari tubuh utama. Ada jenis lain, untuk inkarnasi jiwa. Bagilah jiwa dan padatkan inkarnasi. Inkarnasi semacam ini jauh lebih kuat. Menurut seberapa banyak jiwa dibagi, kekuatan inkarnasi juga berbeda. Inkarnasi napas janin tidak diragukan lagi merupakan inkarnasi terkuat. Tetapi tidak mudah untuk memadatkan inkarnasi nafas janin. Tidak hanya membutuhkan bahan berharga, tetapi prosesnya juga sangat merepotkan. Perlu dipupuk dalam tubuh seperti janin, menyerap semangat tubuh, dan secara bertahap mengambil bentuk. Setelah terbentuk, setidaknya akan ada tubuh. Setengah kekuatan. Poin terpenting adalah jika tubuh utama mati, napas janin menjelma dan dapat terus berlatih, yang setara dengan kehidupan kedua. King Tian, harta tertinggi, ada padamu, serahkan, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Pria di sebelah kanan mengatakan bahwa dia adalah leluhur dari keluarga Chang Tian, Chang Tian. Awalnya, kami berencana untuk menunggu sampai kami menerobos ke alam pencipta, dan kemudian pergi untuk menemukan Anda. Saya tidak berharap bahwa Anda tidak menyembunyikannya dengan baik, dan kami ingin bergabung dengan orang-orang di Hong Huang untuk mendirikan biro di Menara Peri Penciptaan, tetapi kali ini berbeda dari masa lalu. Basis budidaya kami telah mencapai puncak kosmos, jauh melampaui Anda, semua intrik dan trik Anda tidak berguna bagi kami. Wanita itu berkata dengan dingin bahwa dia adalah leluhur dari klan Huang Tian, Huang Tian. Chang Tian, Huang Tian, kamu telah menggunakan ratusan juta makhluk hidup untuk mendapatkan kekuatan nyata untukmu, dan kekuatanmu memang meningkat sangat cepat, tetapi jika kamu menginginkan harta karun sejati, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Nenek moyang King Tian berkata, setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sekelompok cahaya terbang menuju alam semesta prasejarah. Mendekati alam semesta prasejarah, kelompok cahaya menghilang, mengungkapkan lebih dari selusin angka. Pada pandangan pertama, Luming menatap seorang pria dan seorang wanita di depan. Manusia Wang Sengqi, wanita Wang Hua. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Tak perlu dikatakan, lebih dari selusin orang di belakang kedua raja itu semuanya kuat di alam semesta prasejarah. Ada ras manusia, ras iblis, dan ras penyihir. Masing-masing dari mereka memiliki napas yang kuat, dan yang terendah adalah di atas Raja Abadi 8 transformasi. Ada 6 orang di alam semesta setengah langkah, termasuk Sengqi dan Wadai. Aura Sengqi dan Wadai jauh di atas alam semesta setengah langkah umum, aura ini sangat mirip dengan Tang Feng, jelas setengah kaki ke alam semesta. Jelas, selama bertahun-tahun, kekuatan alam semesta prasejarah telah tumbuh luar biasa. Tingkat kekuatan ini ditempatkan di puluhan ribu alam semesta di lautan kosmos, kedua setelah klan langit. Itu lebih kuat dari Chaos Grid Universe dan Chaos Grid Universe pada puncaknya. Sebagian besar dari mereka terkait dengan leluhur King Tian. Sengqi, Wadi. Xuan Yuan juga sangat terkejut ketika dia melihat orang banyak. Sengqi, Wani dan yang lainnya tidak banyak bicara. Begitu mereka muncul, mereka menyerang dengan guntur untuk membunuh mayat mumi. Membunuh. Nenek moyang langit dan leluhur langit kuning tidak banyak bicara, dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, membunuh leluhur langit biru. Nenek moyang King Tian tidak takut, melompat keluar, dan bertarung dengan leluhur langit dan leluhur Huang Tian. Kedua belah pihak memasuki kedalaman kekacauan, dan perang yang mengerikan pecah. Senior, tunggu. Luming melemparkan kekuatan kebenaran, membungkus Tang Feng, dan ingin membantu penyembuhan Tang Feng. Pada saat ini, Tang Feng hanya memiliki satu kepala yang tersisa, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hujan ringan dan menghilang. Selain itu, kepala juga berubah dengan cepat, dan kekuatan realitas tidak dapat dihentikan sama sekali. Luming, kamu harus hidup, Xiao Xing, aku akan menyerahkannya padamu. Juga, bantu aku menjaga Xiao Jun dan Xiao'er, Tianjian dan pedang ilahi. Tang Feng membuka mulutnya untuk mengucapkan kalimat terakhir, dan dengan ledakan kepalanya, itu juga meledak dan menghilang sebagai hujan ringan. Tang Feng melawan Chang Tian Xuansheng, dan cerukan hidup dan potensinya terlalu serius, dan dia sudah lemah dan tidak dapat menghentikannya. Di alam semesta prasejarah, seorang wanita cantik yang tampak berusia 30-an tiba-tiba gemetar, wajahnya sepucat salju, dan dia merasa seperti sedang dicabik-cabik. Kakak Feng. Wanita cantik itu meneteskan air mata. Wanita ini adalah istri Tang Feng, Ye Xin. Dia juga ibu dari Xian Yanxing dan Tang Jun. Dahulu kala, selama perang dengan ras demi human, Ye Xin terluka parah dan sekarat. Cedera sembuh. Ye Xin merasakannya saat Tang Feng berubah pikiran. Saat berikutnya, Xian Yanxing, Tang Jun, Tang Xiao, Tianjian pertama, pedang ilahi kedua,
dan Fei Huang, yang terkait erat dengan Tang Feng, juga merasakan kesemutan di hati mereka dan melahirkan induksi. Ayah. Menguasai. Tang Jun, Tang Xiao, pedang hari pertama, pedang ilahi kedua dengan sedih. Xian Yanxing tidak berbicara, hanya menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya dengan erat, tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Tang Feng, di sepanjang jalan, kamu telah selamat dari krisis yang tak terhitung jumlahnya, dan kamu telah mampu menyelamatkan mereka dari bahaya. Mungkinkah kamu tidak dapat bertahan kali ini? Fei Huang berbisik, dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Ye Qing juga menghela nafas dalam-dalam. Sayangnya, jika putra ini tidak mati, pencapaiannya di masa depan mungkin lebih tinggi dari saya. Ye Qing menghela nafas dalam hatinya. Tang Feng adalah orang paling berbakat yang pernah dia lihat di Kendo. Tidak ada orang yang unik di masa lalu. Dia dilahirkan untuk Kendo, mengambil pedang sebagai jantungnya, mengambil pedang sebagai jalan, dan memberinya waktu, tidak ada yang bisa mengatakan kemana harus pergi. Kumpulkan untukku, kumpulkan untukku. Lu Ming terus menggunakan kekuatan sejatinya, berharap untuk menyatukan kembali tubuh Tang Feng, tapi semuanya sia-sia. Hujan ringan menghilang dari ujung jarinya. Tiba-tiba, mata Lu Ming menyala, dan dia menemukan bahwa Tang Feng belum sepenuhnya berubah, dan masih ada cahaya pedang di mana kepalanya menghilang. Ini adalah... Lu Ming segera menembak, membungkus cahaya pedang dengan kekuatan nyata, dan dengan hati-hati menariknya lebih dekat. Lu Ming menemukan bahwa cahaya pedang ini mengandung bagian dari jiwa pedang abadi Tang Feng, dan pinggirannya terbungkus dalam makna mendalam dari Kendo. Meskipun Tang Feng hanya mengembangkan satu jenis makna mendalam Kendo, dia sangat tangguh, kokoh, dan abadi. Juga karena inilah makna mendalam dari Kendo dapat melestarikan bagian dari jiwa pedang peri Tang Feng. Dengan pikiran, Lu Ming membawa jiwa pedang Tang Feng ke dalam dantiannya, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghangatkannya untuk mencegah jiwa pedang runtuh. Desir. Setelah itu, Lu Ming dibantai ke medan perang alam kosmos. Pada saat ini, Ye Qing, Sue Yuyu, Taoist Sanxing dan Kaisar Abadi Wu Yue berada dalam situasi yang sangat kritis. Dalam keadaan normal, dengan kekuatan 4 orang Ye Qing, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk berkumpul bersama untuk bertahan melawan serangan 5 alam kosmos. Tapi sekarang, itu tidak normal. Pertama, Ye Qing, Sue Yuyu, Taoist Sanxing, dan Kaisar Abadi Wu Yue telah mengalami perang sebelumnya, dan kerugiannya sangat serius, dan mereka tidak lagi mencapai puncaknya. Kedua, di 5 alam semesta klan surgawi, kuasai 2 harta karun roh kekacauan. Meskipun jauh dari mampu menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta karun roh kekacauan dengan basis kultivasi Changtian Wuji dan Huangtian Baiji, tetapi meskipun demikian, kekuatannya sangat menakutkan, jauh melebihi prajurit abadi teratas. Pada saat ini, Ye Qing dan yang lainnya semuanya terluka dalam berbagai tingkat. 5754. 4 Ye Qing terluka. Membunuh. Tidak ada bencana di langit, dan dia mengendalikan 10 dunia perampokan yang menghancurkan toples, khususnya menatap serangan Ye Qing. Di bawah pengepungan bersama dari 2 tuan besar, Ye Qing berada dalam situasi genting, jika bukan karena dukungan dari Sanxing Tao yang sering menggunakan diagram gosip, dia mungkin tidak dapat bertahan. Meski begitu, Ye Qing masih memiliki luka ganas yang membentang dari bahu kiri ke perut, luka itu memancarkan cahaya redup, dan ada aura yin dan kejahatan yang merasuki tubuh, terus mengikis tubuh abadi Ye Qing dan bahkan abadi. Jiwa, membuat luka sulit disembuhkan. Ini terluka oleh 9 Nether Profound Blades. Lu Ming bergegas langsung ke langit tanpa bencana, dan mengeluarkan lebih dari selusin seni abadi tingkat atas. Di sekitar Changtian Wujiao, bunga teratai biru yang lebat muncul, seperti lautan bunga, untuk menenggelamkan Changtian Wujiao. Selain itu, ada lampu tombak besar, lampu pedang yang cemerlang, lampu pisau yang sangat tajam. Cetakan telapak tangan yang padat. Keterampilan mengukir cacing kecil, berani menggunakan kapak, dan menghancurkan dunia selama 10 kalpa. Changtian Wuji mengeluarkan suara rendah, panci penghancur 10 kesengsaraan bergetar, dan fluktuasi yang mengerikan meletus. Lautan bunga yang dibentuk oleh teratai biru langsung runtuh, dan kemudian, cahaya tombak, cahaya pedang, pedang ringan. Satu demi satu runtuh. Lebih dari selusin seni abadi tingkat atas yang dimainkan oleh Lu Ming dikalahkan beberapa kali di pot penghancur 10 kesengsaraan, dan mereka rentan terhadap satu pukulan. Lu Ming, mengandalkan tubuh pertempuran boneka Sol Yihe, jarang bagimu untuk bergabung dalam pertempuran di alam kosmos dan mendukungnya begitu lama, tapi sekarang, saatnya untuk mengakhirinya. Surga tidak memiliki perampokan, mendesak 10 dunia perampokan menghancurkan pot, dan memukul Lu Ming dengan gelombang cahaya penghancur dunia. Kecepatan gelombang cahaya terlalu cepat, menghancurkan kekosongan dan mengunci Lu Ming dengan kuat.
Luming merasa bahwa nafas kematian mendekat, dan mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi dia masih selangkah di belakang. Luming diam-diam terkejut, ini adalah harta karun roh kacau dari seluruh tubuh, kekuatannya benar-benar menakutkan, barusan, gelombang cahaya yang menghancurkan dunia pada awalnya terkunci di tubuhnya. Jika dia dipukul, Luming tidak ragu lagi, bahwa dia akan langsung menembus pertempuran boneka. Pertahanan tubuh benar-benar memusnahkannya. Huang Tianbeiji, lawanmu adalah aku. Ye King meraung, tubuh naga itu berkelok-kelok, dan cakar naga itu terbelah ke udara, meraih Huang Tianbeiji. Kekuatan yang mengerikan membuat Huang Tianbeiji yang mengendalikan harta karun roh kacau semua berubah warna dan tidak bisa diabaikan. Ye King, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Jika kamu masih ingin menyelamatkan orang, maka aku akan menyelesaikanmu terlebih dahulu. Mata Huang Tianbeiji suram, dan dia mendengus dingin. Pot penghancur dunia dari 10 perampokan tiba-tiba menjadi lebih besar dan menekan ke arah Ye King. Desir. Luming melemparkan Wanyu Void Sutra, sosoknya seperti hantu, berkedip dalam kehampaan, dilingkari di sekelilingnya, agar tidak dikunci oleh harta karun roh kekacauan, dan dari waktu ke waktu ia memainkan mantra abadi. Luming mengendalikan tubuh pertarungan boneka, dan membakar makna mendalam dari daging dan kekuatan realitas, bahkan jika sihir Luming belum mencapai ranah, mengubah virtual kembali menjadi kenyataan, sihir yang dia gunakan juga bisa melawan langit. Alam kosmik klan menimbulkan ancaman besar, dan mereka tidak bisa mengabaikannya. Dengan cara ini, alam kosmos klan surgawi tidak dapat menyerang Ye King dan yang lainnya dengan seluruh kekuatan mereka, yang dapat mengurangi tekanan pada Ye King dan yang lainnya. Luming, perhatikan Cantian Xuansheng. Ye King tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Luming. Luming meliriknya dan mau tidak mau terkejut. Cantian Xuansheng berjalan melintasi langit, bergegas menuju alam semesta besar seperti Hong Huang dan Wan Ling dengan kecepatan ekstrim. Cantian Xuansheng dipukul keras oleh leluhur King Tian sebelumnya, tetapi keluarga surga memiliki terlalu banyak harta. Cantian Xuansheng mengambil ramuan dengan tingkat yang tidak diketahui dan benar-benar menstabilkan cedera. Cantian Xuansheng. Raungan Luming membuncang dunia, dan tubuhnya melintas, dan dia akan bergegas menuju Cantian Xuansheng. Namun, 12 prototipe alam semesta tiba-tiba muncul di sekitarnya, meremasnya menjauh dari Luming. Kemudian, sesosok turun dari langit, memotong 2 lampu pedang tajam. Dengan kekuatan sejatinya, Luming memadatkan kembali 2 pasang sayap, dan dengan gelombang, dia menggunakan beberapa teknik abadi. Menunjuk ke sutra abadi tombak, itu berubah menjadi 12 lampu tombak besar, bertarung melawan prototipe dari 12 alam semesta besar. Ada juga Xuanyuan Sword Sutra dan Blade of Extinguishing Immortals, melawan cahaya pedang yang jatuh dari langit. Di tengah gemuruh, Luming dengan cepat mundur. Huang Tianqi melangkah ke udara, napasnya seperti aura yang dalam, seperti raja yang berjalan di dunia, dia mendominasi, dan mesin ki-nya mengunci Luming. Membakar makna mistis daging dan kekuatan kebenaran, melawan alam semesta dengan metode berjuang untuk hidup Anda, berapa lama Anda bisa bertahan? Huang Tianqi membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, alam semesta yang sebenarnya menyebar dengan cepat, untuk menutupi Luming. Pada saat yang sama, kekuatan kekacauan yang tak terbatas dikumpulkan, dan membentuk 12 prototipe alam semesta, tergantung di sekitar, digunakan untuk membatasi kecepatan Luming. Seni musik binatang Tiandu. Huang Tianqi melambaikan tangannya, dan dengan tangisan panjang, dia langsung naik, dan seekor burung besar dengan bentuk aneh muncul dan bergegas menuju Luming. Burung raksasa ini memiliki 9 kepala, dan setiap kepala berbeda. Ada kepala klan Huang Tian, kepala klan Chang Tian, kepala klan King Tian, kepala klan Naga, kepala klan Phoenix, kepala klan Macan. Ada 18 ekor, yang juga berbeda. Jeritan aneh itu sangat keras, jiwa abadi Luming bergetar, dan itu sangat menyakitkan, hampir tidak dapat mengendalikan tubuh pertempuran boneka. Sosok burung aneh itu memiliki kemampuan untuk menyerang jiwa abadi, langsung menembus tubuh pertarungan boneka, dan menyerang tubuh Luming. Dan kecepatan burung aneh itu juga sangat luar biasa, hanya dengan 1 sayap, ia dekat dengan Luming, 9 kepala, dan 18 ekor, dan pada saat yang sama menembakkan seberkas cahaya untuk menyerang Luming. Luming menghindar dengan cepat dan menghindari serangan sinar itu, tetapi dia tidak menahannya, sulit untuk menghentikan Cantian Xuansheng. Pada saat ini, Cantian Xuansheng sudah bergegas keluar dari alam semesta prasejarah. Dia mengendarai 12 pedang abadi, menebas bintang-bintang dan cahaya pedang, dan menebas 2 orang terkuat di alam semesta prasejarah yang paling dekat dengannya. Pembangkit tenaga alam semesta prasejarah, satu dari ras manusia prasejarah, yang lain dari suku penyihir prasejarah, keduanya adalah basis budidaya Raja Abadi 9 transformasi. Di era terakhir, ketika Hong Huang dikalahkan, mereka secara alami jauh lebih kuat. Pada tahun-tahun ini,
Mengikuti dua raja di medan perang tingkat abadi, mereka memperoleh peluang besar, dan basis kultivasi mereka maju dengan pesat, hanya untuk memasuki Raja Abadi 9 Transformasi. Raja Abadi 9 Transformasi, yang dulu ditempatkan di lautan alam semesta yang luas, juga merupakan sosok yang dominan, tetapi dalam menghadapi keberadaan alam semesta, celahnya terlalu besar. Kedua tuan itu berteriak dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi bintang-bintang dan cahaya pedang jatuh, dan tubuh mereka langsung menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Semut juga mencoba bersaing dengan langit. Kamu telah bersembunyi selama bertahun-tahun, kamu bisa terus bersembunyi, tetapi kamu harus keluar dan mati, dan kamu akan terpenuhi. Wajah Chang Tian Xuansheng acuh tak acuh, dan kinya terkunci pada Seng Si dan Wadi. Di antara kekuatan besar di alam liar, hanya keduanya yang memiliki ancaman tertentu. Setengah kaki melangkah ke alam semesta, yang mengingatkannya pada Tang Feng, yang harus dihilangkan sesegera mungkin. Xuan Yuan, bergabunglah dengan kami untuk mengumpulkan keberuntungan ras manusia prasejarah. Suara Seng Si bergema di alam semesta prasejarah. Saya sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Xuan Yuan Changqiao bergegas keluar dari alam semesta prasejarah dan bergabung dengan Seng Qi dan Wadai. Merekomendasikan buku baru seorang teman, The Ancient Emperor of Chaos. Buku ini berisi 1.000.000 kata. Gaya pembukaannya sedikit mirip dengan Blade of Ghost Slayer. Para pecinta buku yang tertarik dapat pergi dan membacanya. Seluruh buku ini gratis. 5.755. Seng Qi, Wadai, dan Xuan Yuan diatur dalam segitiga, dan napas ketiganya benar-benar menyatu. Ledakan. Dengan ketiganya di tengah, energi yang menakutkan meletus, seolah-olah itu adalah inti alam semesta, sumber energi, dan energi itu menyebar ke sekeliling seperti lingkaran cahaya. Sembah Raja. Di alam semesta prasejarah, seseorang berteriak dan berlutut. Sembah Raja. Sembah Raja. Segera setelah itu, lebih banyak orang berlutut dan menyembah, mata mereka dipenuhi dengan warna-warna saleh. Di mana-mana di alam semesta prasejarah, sebesar benua prasejarah, dan sekecil 1000 dunia, apakah mereka abadi, dewa, atau manusia, mereka semua tunduk. Manusia di dunia Xiaoqian secara alami tidak dapat melihat situasi di luar, tetapi pada saat ini, mereka semua merasakan sesuatu dan membungkuk ke arah tertentu. Mesin udara kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan filamen menyatu menjadi tetesan, kemudian menyatu menjadi sungai, dan akhirnya berubah menjadi lautan luas, mengalir ke tubuh 3 orang ras manusia, dan nafas ras manusia. Raja Dewa membengkak tajam. Ini adalah pengumpulan keberuntungan manusia. Raja manusia pernah memimpin umat manusia untuk bangkit ke ujung dunia, dan ras manusia menjadi ras kuat pertama yang mendominasi banjir dari jatah ras lain. 3 raja umat manusia adalah kepercayaan umum umat manusia dan manifestasi akhir dari keberuntungan umat manusia. Sembah Raja. Pada akhirnya, tidak hanya ras manusia, tetapi ras lain di alam semesta prasejarah, seperti ras iblis, juga sujud. Lebih banyak ki, lebih banyak keberuntungan, berkumpul pada 3 orang dari ras manusia. 3 raja umat manusia benar-benar tenggelam dalam sinar cahaya yang tak berujung, dan akhirnya, Kaisar, yang sangat besar, seperti Kaisar muncul. Kaisar, mengenakan mahkota, memiliki keagungan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia adalah penguasa surga. Kaisar. Dalam sejarah umat manusia prasejarah, tidak ada kaisar yang lahir, tetapi itu adalah visi yang indah di hati banyak orang. Seseorang pernah berkata bahwa 3 raja umat manusia, jika seseorang mencapai alam semesta, dapat disebut kaisar umat manusia. Tak disangka, kini penguasa manusia, terwujud dengan cara ini. Murid Chang Tian Xuansheng menyusut, dia merasakan krisis pada tubuh 3 raja umat manusia. Ini agak sulit dipercaya, dengan kerjasama dari alam semesta 3,5 langkah, sebenarnya ada kekuatan pertempuran yang ingin menyeberang ke alam semesta dan meletus ke alam semesta. Membunuh. Chang Tian Xuansheng minum dengan dingin dan bergegas menuju 3 raja umat manusia, mencoba menghentikan 3 raja umat manusia. Hentikan dia. Pembangkit tenaga listrik lainnya di alam semesta prasejarah bergegas ke langit dan Xuansheng tanpa kehidupan. Yang pertama terburu-buru adalah alam semesta setengah langkah. Pengadilan kematian. Chang Tian Xuansheng meminumnya dengan dingin, dan sutra pedang Xingtu diayunkan, ribuan bintang dan cahaya pedang berkumpul bersama, berubah menjadi cahaya pedang bintang yang menyilaukan, yang jatuh. Bahkan jika Chang Tian Xuansheng terluka parah, dia tidak sebanding dengan alam semesta setengah langkah. Ketika cahaya pedang jatuh, pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam semesta di dunia prasejarah berubah menjadi debu dengan satu sentuhan, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Namun,
pembangkit tenaga listrik lain di Hong Huang tidak takut sama sekali. Raja Abadi 7 Transformasi dan Raja Abadi 8 Transformasi terus bergegas menuju Changtian Xuansheng, dan sinar cahaya yang menyilaukan meletus dari mereka, dan kemudian meledak. Raja Abadi 7 Transformasi, penghancuran diri Raja Abadi 8 Transformasi, kekuatan kehancuran sangat menakjubkan, tetapi bagi alam semesta, itu memiliki sedikit efek. Changtian Xuansheng, mengenakan cahaya abadi keabadian, menopang alam semesta diri yang sebenarnya, dan memblokir semua kekuatan penghancur-penghancuran diri. Di alam semesta prasejarah, banyak orang meninggalkan air mata. Semua kekuatan yang bertarung di luar alam semesta prasejarah adalah semua orang bijak dari alam semesta prasejarah. Mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Changtian Xuansheng, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melukai Changtian Xuansheng, tetapi mereka masih bergegas seperti ngengat ke api. Tujuan mereka adalah untuk mengulur waktu untuk 3 raja umat manusia. 2 orang di depan mereka baru saja meledakkan diri, dan 2 orang lagi bergegas menuju Changtian Xuansheng dengan mata tegas, tidak takut mati. Ada cahaya yang menyilaukan pada mereka. Hahaha, warnai langit dengan darahku, dan buka jalan dengan tubuhku yang abadi. Untuk generasi mendatang untuk memperjuangkan dunia yang damai dan sejahtera, mengapa tidak mati? Suara 2 orang itu menyebar ke seluruh alam semesta prasejarah, alam semesta semua roh, alam semesta serangga peri. Lalu ada 2 poni, dan keduanya mekar seperti kembang api yang indah, berubah menjadi kekuatan penghancur, menghalangi langit dan Xuansheng. Dari selusin ahli alam liar yang kembali, 7 jatuh dalam sekejap mata. Apa? Banyak orang berteriak, dan darah mengalir keluar dari hati mereka, seolah-olah mereka akan bergegas keluar dari langit, dan mereka tidak sabar untuk bergegas keluar untuk bertarung melawan Changtian Xuansheng. Hal yang sama berlaku untuk Luming, pikirannya bergetar, darahnya melonjak, dan dia ingin menerobos belenggu dan bergegas keluar untuk bertarung melawan Changtian Xuansheng. Mengapa dia harus takut mati? Tapi alasannya menekannya, di hadapan alam semesta, hanya dengan mengendalikan tubuh pertarungan boneka dia bisa melawan-lawan. Dia dengan panik memobilisasi kekuatan tubuh pertempuran boneka, terus-menerus mengeluarkan seni abadi, dan bahkan mengorbankan labu yang kacau, mencoba untuk bergegas keluar dari penahanan Huang Tianqiming untuk menyelamatkan kekuatan besar. Namun, Huang Tianqiming sudah bersiap untuk chaos labu dan sangat waspada. Setelah kosmos kuno berjaga-jaga, tidak akan mudah untuk mengunci lawan dengan Chaos God. Alasan utamanya adalah kultivasi Luming sendiri terlalu rendah untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan Chaos labu. Yang lainnya, Chaos labu, hanyalah harta karun roh kekacauan dari tubuh yang tidak lengkap, jaraknya 108.000 mil dari tubuh yang lengkap, dan efeknya juga terbatas. Lengan belalang adalah mobil, dan itu di luar kekuatannya sendiri. Changtian Xuansheng minum dengan dingin, meskipun dia diblokir oleh penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik prasejarah, dia segera menerobos rintangan dari kekuatan penghancur dan terus membunuh 3 raja umat manusia. Desir. Xing Chen Jiangwang menebas ke depan, tak tertandingi 2 pembangkit tenaga listrik di alam semesta prasejarah akan meledakkan diri untuk memblokir Xing Chen Jiangwang, tetapi ditarik kembali oleh kekuatan yang kuat, menghindari Xing Chen Jiangwang. Kemudian, tangan emas besar itu terulur dan bertabrakan dengan cahaya pedang bintang. Ledakan. Cahaya pedang bintang dan tangan emas hancur pada saat bersamaan. Raja Manusia. 2 pembangkit tenaga listrik dari alam semesta Hong Huang menunjukkan kejutan. Orang yang menembak tadi adalah 3 raja. Tepatnya, itu adalah penguasa manusia, yang diringkas oleh 3 raja umat manusia. Seluruh tubuh kaisar diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan, yang sangat megah. Alam semesta setengah langkah adalah alam semesta setengah langkah. Bahkan jika 1 kaki melangkah ke alam semesta, itu masih alam semesta setengah langkah. Bahkan jika mereka bergabung, saya akan menunjukkan kepada Anda celah nyata dengan alam semesta. Changtian Xuansheng minum dengan dingin, telapak tangannya melayang ke udara, dan kekuatan kekacauan tanpa akhir diekstraksi, berevolusi menjadi 12 prototipe alam semesta, dan menekan penguasa manusia. Pada saat yang sama, di atas kepalanya, 12 pedang abadi bergetar, menginspirasi ribuan bintang dan cahaya pedang, yang berubah menjadi sungai panjang cahaya pedang, dan bergegas keluar. Bang-bang. Sepasang telapak tangan emas penguasa manusia ditembak secara berurutan, dan mereka bertabrakan dengan prototipe alam semesta. Setiap kali telapak tangan jatuh, prototipe alam semesta akan dikalahkan. Tampar alam semesta, pemandangannya menakutkan. Selain itu, Bukin muncul di atas kepala kaisar, dan itu berdering keras, merobohkan bintang-bintang dan lampu pedang satu persatu. Seng Qiqin, ini Seng Qiqin. Di alam semesta prasejarah, lelaki tua dari ras manusia meraung dengan penuh semangat, air mata mengalir di matanya. 5756. Sosok di harta karun roh kacau.
Senki Qin adalah prajurit abadi eksklusif Raja Manusia Senki, yang menemani Senki sepanjang hidupnya, dan Senki adalah Raja Manusia pertama dari umat manusia, memimpin umat manusia menuju kemakmuran. Mendering. Senar bergetar, dan aura pembunuh mengalir ke langit, seperti kuda besi emas, ribuan pasukan berkumpul, membawa momentum untuk menghancurkan segalanya, dan bergegas menuju langit dan Xuansheng. Tips untuk mengukir serangga. Changtian Xuansheng mendengus dingin, alam semesta diri yang sebenarnya berkembang pesat, menyelimuti ribuan pasukan dan kuda di dalamnya, dan di alam semesta diri yang sebenarnya, ada kekuatan yang tak tertandingi, yang akan menghancurkan ribuan pasukan dan kuda menjadi berkeping-keping. Melalui cara khusus, saya memiliki kekuatan alam semesta, tetapi hanya kekuatan itu. Jangan berpikir bahwa itu benar-benar dapat melawan alam semesta. Changtian Xuansheng membuka mulutnya dengan jijik, meminjam kekuatan kekacauan yang tak terbatas, dan sekali lagi memadatkan 12 prototipe alam semesta, meledak ke arah penguasa manusia. Di antara alis, kaisar manusia, cahaya multiwarna yang indah meletus, dan batu abadi 5 warna terbang keluar. Ini adalah prajurit abadi Wani, batu abadi 5 warna. Batu abadi 5 warna berubah menjadi gunung abadi 5 warna, dan cahaya abadi 5 warna menyapu, merobohkan 12 prototipe alam semesta. Wajah Changtian Xuansheng menjadi dingin, dia meremas pedang, dan 12 pedang abadi terbang secara vertikal dan horizontal, berubah menjadi cahaya pedang bintang di langit. Pada saat ini, seolah-olah bintang-bintang jatuh, menghancurkan alam semesta yang kosong. Kaisar minum dengan ringan, dan Huang Jiangwang bergegas keluar untuk menghadapi Xing Chen Jiangwang. Pedang Raja Manusia Xuanyuan patah dalam perang era terakhir, tetapi dengan status Xuanyuan saat ini, tidak sulit untuk menemukan pedang abadi baru. Pada saat ini, penguasa manusia, memegang pedang abadi baru, seorang prajurit abadi teratas. Penguasa manusia, memegang pedang abadi, dengan batu abadi 5 warna di atas kepalanya, dan Qin Zhengqi tergantung di depannya, bertarung melawan Changtian Xuansheng. Bagaimanapun, Changtian Xuansheng dipukul dengan keras dan tidak dalam kondisi puncaknya, bahkan jika dia menguasai serangkaian sarana kosmos yang kuat, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan puncaknya. Pada saat ini, pertempuran di kehampaan yang kacau terutama dibagi menjadi 4 pertempuran. Yang pertama adalah Changtian Xuansheng dan Kaisar Manusia. Yang kedua adalah sejumlah besar mayat mumi yang menyerang alam semesta utama. Medan perang ketiga adalah konfrontasi antara Lu Ming, Ye Qing dan yang lainnya dan 5 alam kosmos klan surgawi. Di medan perang ini, bahkan dengan partisipasi Lu Ming, dia masih tertinggal dan kalah dari lawan. Dua harta spiritual yang kacau benar-benar menakutkan, bahkan di alam kosmos, mereka akan terluka jika mereka menyentuhnya, dan mereka tidak berani menyentuhnya secara langsung. Medan perang yang paling intens adalah pertempuran antara leluhur Qing Tian dan inkarnasi dari dua leluhur-leluhur langit. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit di kehampaan yang kacau di kejauhan. Adegan itu menakutkan, jauh melebihi perang di alam semesta umum. Tubuh dua leluhur klan surgawi belum bergerak, tetapi mencoba yang terbaik untuk memperbaiki laut kosmos Yin dan Yang. Tetapi pada saat ini, melihat kebuntuan dalam pertempuran, kedua leluhur klan surgawi agak tidak puas. Namun, situasi pertempuran hari ini, meskipun sedikit di luar dugaan mereka, tetapi semuanya masih terkendali, dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Ledakan, ledakan. Dari tubuh yang sangat besar dari alam semesta Changtian dan alam semesta Huangtian, aura yang menakjubkan meletus lagi, dan mereka masing-masing memiliki kekuatan yang menembus ke dalam toples penghancur dunia 10 kesengsaraan dan 9 bilah mendalam nether. Dalam sekejap, aura menakutkan dari panci penghancur dunia 10 kesengsaraan dan 9 bilah mendalam nether menjadi lebih menakutkan. Di dalamnya, tampaknya mengandung energi tanpa akhir, dan pada saat ini jejaknya terungkap, memicu hiruk-pikuk tertinggi. Pada saat yang sama, dua harta karun roh kekacauan bersinar terang, dapat dilihat bahwa sesosok muncul di atas dua harta karun roh kekacauan. Di atas toples penghancur 10 kesengsaraan, apa yang tampak seperti sosok seorang lelaki tua, mengenakan jubah hitam, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Di bilah Jiwi Xuanming, ada sosok kekar dalam baju perang, seperti seorang jenderal yang telah mengalami ribuan pertempuran. Begitu kedua sosok itu muncul, ada tekanan mengerikan antara langit dan bumi, dan semua orang tampaknya ditekan oleh beberapa alam semesta besar. Ini, apakah itu artefak dari harta karun roh kekacauan? Pupil mata Lu Ming menyusut, dan hatinya bergetar. Artefak roh bukanlah hal yang asing bagi prajurit tingkat rendah, banyak tentara tingkat rendah memiliki roh artefak. Tetapi di antara para prajurit abadi, sangat jarang, tidak dapat dikatakan tidak terlihat. Di antara prajurit abadi, tidak ada artefak sama sekali. Prajurit abadi memiliki kekuatan tak terbatas,
tetapi mereka tidak memiliki artefak, yang membuat banyak makhluk bingung dan hanya bisa menebak bahwa itu terkait dengan asal-usul prajurit abadi. Bagaimanapun, sebagian besar prajurit abadi lahir dari kekacauan. Seseorang pernah mencoba menyuntikkan jiwa abadi dari pembangkit tenaga listrik lain ke dalam prajurit abadi, dan ingin berpikir bahwa mereka akan menciptakan roh artefak, tetapi hasilnya adalah jiwa abadi dari makhluk abadi dan prajurit abadi memiliki penolakan besar, dan akhirnya runtuh menjadi hujan ringan. Secara historis, banyak orang telah mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Oleh karena itu, penampilan dari Chaos Spirit Tracer yang mirip dengan artefak akan mengejutkan semua orang. Ini tidak bisa tidak membuat Luming memikirkan akar kekacauan. Pada awalnya, sebelum Luming mendapatkan akar spiritual yang kacau, dia juga melihat sosok muncul di akar spiritual yang kacau, yang mirip dengan dua harta spiritual yang kacau di depannya. Kekuatan harta karun roh kekacauan telah dirangsang, dan Anda dapat mengontrolnya untuk membunuh musuh dan membuat keputusan cepat. Suara leluhur-leluhur klan Changtian bergema di benak Changtian Wuji dan Huang Tianbaiji. Ini satu. Changtian Wuji dan Huang Tianbaiji sangat menakjubkan. Mereka tahu bahwa dua leluhur sudah sedikit tidak puas, jika mereka tidak mengalahkan Ye King dan yang lainnya, mengapa kedua leluhur harus mengambil tindakan. Anda harus tahu bahwa kedua leluhur berada pada saat kritis untuk menyempurnakan Laut Kosmos Yin Yang, dan mereka perlu menggunakan semua kekuatan mereka untuk menekan kehendak Laut Kosmos Yin Yang. Setelah serangan balik oleh kehendak Laut Alam Semesta Yin dan Yang, kemungkinan akan gagal, dan bahkan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Sebelumnya, dua leluhur-leluhur menembak beberapa kali, dan mereka hampir diserang balik oleh kehendak Laut Alam Semesta Yin dan Yang. Mereka segera mengendalikan harta karun roh kekacauan dan menyerang Ye King dan yang lainnya. Harta karun roh kekacauan terinspirasi oleh leluhur klan surgawi, dan kekuatannya beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Guci penghancur dunia 10 kesengsaraan menekan ke arah Ye King, mulut toples itu gelap gulita, memancarkan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Alam semesta diri Ye King yang sebenarnya ditekan begitu keras sehingga secara paksa dikompresi ke dalam tubuh Ye King. Tubuh naga besar tersingkir, baju besi naga rusak, dan darah naga berceceran. Tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa abadi terkena, dan retakan muncul. Untungnya, Ye King juga berlatih sutra abadi. Di bawah operasi, jiwa abadi bersinar, dan retakan dengan cepat diperbaiki. Jiu Yusuan Mingblade memotong beberapa bilah tajam berturut-turut, kekosongan itu terbelah seperti tahu, dan kecepatannya mencengangkan. Sue Yuyu, Taoist Sanxing, Kaisar Abadi Wu Yue, dan Luming semuanya mengerang, dan tubuh mereka terbang keluar, menderita berbagai tingkat trauma. Luming berkeringat dingin di punggungnya, untungnya, dia merespons tepat waktu, jika tidak, tubuhnya akan terbelah dua. Meski begitu, itu tidak sepenuhnya dihindari, tubuh pertarungan boneka memiliki luka yang mengerikan dan hampir terpotong menjadi dua bagian. 5757. Harta karun roh kekacauan tidak terkalahkan setelah diilhami oleh leluhur-leluhur klan surgawi, dan hanya satu gerakan yang menyebabkan Luming dan yang lainnya menderita kerugian besar. Bahkan tubuh dan jiwa kosmos tidak dapat menahan serangan harta karun roh kekacauan. Energi harta karun roh kekacauan dapat menyebabkan kerusakan fatal pada tubuh kosmos. Secara umum, tubuh dan jiwa alam semesta adalah abadi, tetapi mereka tidak berada dalam lingkup harta karun roh kekacauan. Yang paling penting adalah formasi Ye King, Sue Yuyu, dan Tao Sanxing, yang bergabung untuk bertahan, terganggu. Dan 5 alam kosmos klan surgawi tidak akan lagi memberi mereka kesempatan untuk berkumpul satu sama lain. Huang Tianqiming segera membantai ke arah Luming. 12 prototipe alam semesta terus membombardir Luming. Langit tidak memiliki bencana, dan dia memanipulasi toples penghancur dunia selama 10 kesengsaraan, dan membunuh Ye King. Hapus daunnya. Ye King mencoba yang terbaik untuk bertarung, tetapi dia sama sekali bukan tandingannya. Dan yang paling berbahaya adalah Immortal Emperor Wu Yue, karena Huang Tianbaixi mengincarnya. Wu Yue Immortal Sovereign, dengan bentuk yang aneh, dapat beralih antara kenyataan dan kenyataan sesuka hati, berubah-ubah, dan memiliki kemampuan menyelamatkan jiwa yang sangat kuat. Huang Tianbaiji berencana untuk menyingkirkan Wu Yue Immortal Sovereign terlebih dahulu, dan mengunci Wu Yue Immortal Sovereign dengan Jiu Yusuan Ming Pedang. Di bawah harta karun roh kekacauan, tidak ada gunanya membiarkan Kaisar Abadi Wu Yue berubah-ubah dalam semua jenis perubahan. Bila Jiu Yusuan Ming menghapus segalanya, dan beberapa bilah tajam terputus, dan Kaisar Abadi Wu Yue terluka parah dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Adapun Changtian Liuli dan Huang Tianmei, mereka mengunci Sue Universe dan Sanxing Taoist masing-masing. Semua orang dalam krisis, jika ini terus berlanjut, itu tidak akan bertahan lama, dan beberapa orang akan terbunuh sepenuhnya. King Tian, kamu seharusnya tidak kembali hari ini.
Kamu harus mengambil lebih dari selusin sisa Hong Huang dan meninggalkan kekacauan, sehingga kamu masih bisa meninggalkan kehidupan. Kembali hari ini adalah kematianmu yang sebenarnya. Inkarnasi embrio dari leluhur-leluhur keluarga Chang Tian, saat menyerang leluhur King Tian dengan seluruh kekuatan mereka, dia membuat pidato sarkastik. King Tian, ketika kamu menghancurkan klan King Tianmu, kamu lolos dari bencana. Kemudian, di menara penciptaan yang abadi, kamu menyelamatkan sisa-sisa dunia prasejarah, dan kamu melarikan diri sekali lagi, tetapi dua tidak mungkin tiga. Hari ini, tidak peduli apa, kamu akan melarikan diri. Tidak jatuh. Leluhur-leluhur pertama klan Huangtian juga berkata dengan dingin. Jadi apa? Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Kalian berdua egois dan hanya memikirkan kultivasimu sendiri, dan kamu bahkan tidak dapat memahami pengorbanan orang-orangmu sendiri. Nenek moyang King Tian menanggapi. Konyol dan bodoh. Hanya ketika kita mencapai alam pencipta, klan Chang Tian dan Huang Tian, kita dapat benar-benar makmur dan abadi. Mereka yang mencapai hal-hal besar biasa saja dan berkorban sedikit, apa gunanya? Nafas janin leluhur-leluhur klan Chang Tian menjelma sebagai teriakan dingin. King Tian, jika kamu tidak cukup beruntung untuk mewarisi harta nyata tertinggi dari orang tua, Tian King, apakah kamu akan memiliki basis kultivasi kamu saat ini? Mengapa kamu bersaing dengan kami? Cara leluhur-leluhur klan Huang Tian. Pada saat mereka bertiga berbicara, mereka telah bertarung dengan puluhan ribu gerakan. Kecepatannya luar biasa cepat. Ketika mereka mengangkat tangan, semuanya musnah. Dalam lingkup pertempuran mereka, arti kekacauan yang mendalam adalah kacau dan benar-benar terdistorsi. Bahkan jika keberadaan alam semesta dekat dengan ruang lingkup perang mereka, mereka tidak akan dapat memahami makna kacau mereka sendiri dan menjadi sia-sia. Pada saat ini, situasi Ye King dan yang lainnya bahkan lebih berbahaya. Kaisar Abadi Wu Yue hampir hancur, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya seharusnya tidak datang untuk melawan laut semesta hari ini. Siapa yang tahu bahwa ini semua adalah rencana klan surgawi? Situasi Ye King sedikit lebih baik daripada Kaisar Abadi Wu Yue, tetapi dia juga terluka, tubuh naga robek, 2 tanduk naga terputus, dan hanya ada 5 cakar naga yang tersisa. Situasi Lu Ming tidak jauh lebih baik. Dia telah dengan panik membakar tubuh dan makna mendalam dari tubuh perang boneka dan masih memiliki kekuatan nyata. Sampai sekarang, kekuatan sebenarnya akan habis, dan tubuh akan terbakar sepenuhnya. Keluar. Sue Yuxu dan San Xing Daois berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi mereka berdua terluka parah dan pertahanan mereka sangat sulit, apalagi serangan balik. Ledakan. Pada saat ini, aura kuat meletus dari leluhur King Tian. Pada saat yang sama, pada leluhur King Tian, ada lempeng giok heksagonal yang muncul, dan aura yang paling kuat berasal dari lempeng giok ini. Di piring batu giok, sebuah pola sederhana dan sederhana tertulis. Pada saat ini, polanya bersinar, dan seberkas cahaya naik ke langit dan bergegas ke kehampaan yang luas dan kacau. Di mana seberkas cahaya lewat, makna yang dalam dipisahkan, dan udara kacau tersebar, membentuk-bentuk seperti saluran. Harta karun tertinggi, piring dan Zenloyu, memang ada padamu. Leluhur-leluhur klan Chang Tian meraung, dengan keserakahan, kegembiraan, dan antisipasi di matanya. Bertahun-tahun yang lalu, lempeng Zenloyu terbang dari kedalaman kekacauan, dan diperoleh oleh 3 pencipta, yang mempelajari usia, dan akhirnya berjuang untuk lempeng Zenloyu. Pertempuran sengit pecah, menyebabkan ketiga pencipta jatuh. Sedikit lebih kuat, dan akhirnya piring Zenloyu jatuh ke tangannya. Nenek moyang klan surga kuning juga berbisik, dan keserakahan di matanya bahkan lebih kuat. Saat berikutnya, kekuatan yang kuat, entah dari mana, jatuh pada Lu Ming, Ye King, Sue Yuyu, Tao San Xing, Kaisar Abadi Wu Yue, dan bahkan, Kaisar Manusia. Kekuatan ini. Lu Ming merasa hangat dan penuh kekuatan, dia bahkan merasa bahwa kultivasinya telah meningkat dalam waktu singkat, mengambil langkah besar menuju puncak Raja Abadi 9 transformasi. Ini bukan apa-apa, yang paling menakjubkan adalah tubuh pertarungan boneka. Awalnya, tubuh pertempuran boneka sudah compang camping, dan tubuh kedagingan dan makna mendalam, serta kekuatan kebenaran, hampir terbakar. Tubuh pertempuran boneka akan berubah menjadi abu. Tetapi pada saat ini, kekuatan sebenarnya dalam tubuh-tubuh perang boneka telah meroket dengan liar, dan bahkan pulih ke keadaan yang lebih kaya dan lebih kuat daripada keadaan puncak sebelumnya. Arti kacau tubuh boneka juga pulih dengan kecepatan yang menakjubkan, seperti tubuh fisik. Lukanya diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan sayap yang semula pecah juga tumbuh kembali. Dalam sekejap mata, tubuh pertarungan boneka kembali ke puncaknya, bahkan lebih kuat daripada puncaknya. Ye King bahkan lebih berlebihan. Tubuh naganya yang compang camping juga pulih sepenuhnya, tanduk naga yang patah tumbuh lagi, dan cakar naga yang patah dipulihkan menjadi 9.
Sisik naga di tubuhnya semua dipulihkan, bersinar dengan kilau yang menakutkan. Mengaum. Raungan naga mengguncang dunia, dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Kong. Cakar naga logam merobek kehampaan yang kacau, dan benar-benar menghancurkan toples penghancur dunia ke langit. Ye King, dia tidak hanya pulih ke periode puncaknya, tetapi kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat daripada periode puncaknya. Sue Yuyu, Taoist Sanxing, dan Kaisar Abadi Wu Yue adalah sama, tidak hanya pulih, tetapi kekuatan tempur mereka lebih kuat daripada saat mereka berada di puncak. Penguasa manusia juga diberkati, dan kekuatannya bahkan lebih kuat, dan pedang menghancurkan langit dan Xuansheng. 5758. Ini adalah Ye King, Sue Universe, Taoist Sanxing, Kaisar Abadi Wu Yue dan yang lainnya merasakan keadaan mereka sendiri, yang sedikit luar biasa. Sesaat yang lalu, mereka jelas sekarat karena luka serius. Saat berikutnya, mereka dibangkitkan dengan darah penuh, dan bahkan kekuatan tempur mereka diberkati. Mereka digunakan untuk membakar banyak kekuatan nyata karena kerja keras mereka. Masuk akal bahwa jenis pembakaran ini hilang secara permanen. Jika Anda ingin pulih, Anda hanya dapat memperoleh kekuatan nyata lainnya. Dan lebih kuat. Bagaimana ini? Seperti malam Arab. Mereka berada di alam kosmos, antara langit dan bumi. Adakah sesuatu yang bisa menghidupkan mereka kembali dengan darah penuh? Dan 6 alam kosmos klan surgawi hampir mati ketakutan. Mereka melebarkan pupil mereka dan sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi. Masing-masing dari mereka telah hidup selama lebih dari puluhan ribu tahun bintang, duduk dan menonton perjalanan waktu, kehancuran alam semesta, apa yang belum pernah dialami. Mentalitasnya sudah lama lebih stabil daripada Xianshan. Sudah berapa tahun Anda tidak begitu kasar. Ini benar-benar menakjubkan. Namun, dua leluhur klan surgawi tidak terkejut sama sekali, tetapi menunjukkan sedikit kegembiraan. Hahaha, dikatakan bahwa Dazen Luo Yudi dapat membuka saluran antara nyata dan tidak nyata, berkomunikasi dengan dunia nyata, dan meminjam kekuatan realitas yang murni dan tak tertandingi, seperti yang diharapkan. Nafas janin jelmaan leluhur-leluhur klan Changtian, dengan tawa panjang, penuh antisipasi. Pada saat itu, 3 pencipta menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk meneliti harta nyata tertinggi, Lempeng Dazen Loyu, dan mereka telah menjelajahi Lempeng Dazen Loyu. Meskipun Lempeng Dazen Loyu bukanlah harta nyata dari kategori menyerang, itu juga merupakan misterius. Tak terbatas, dengan segala cara luar biasa untuk berkomunikasi dengan dunia nyata, hanyalah salah satunya. Nafas janin jelmaan leluhur-leluhur klan Huangtian, matanya pun tak kalah panas. Lempeng Dazen Loyu bukanlah sesuatu yang alam kosmik dapat kendalikan sama sekali. Itu jatuh ke tangan King Tian. Melampaui biru laut, biru hitam dan kuning neon, singkirkan ilusi dan kembali ke kenyataan. Nafas janin jelmaan leluhur klan Changtian. Bum bum bum. Pada saat ini, Ye King dan yang lainnya telah meluncurkan serangan balik. Mereka diberkati, kekuatan mereka pulih sepenuhnya, dan bahkan kekuatan tempur mereka diberkati, dan mereka tiba-tiba menjadi sombong dan berbalik dari pertahanan ke serangan. Tubuh naga Ye King memancarkan cahaya darah yang kuat, dan ada 2 sosok lagi di sisi kiri dan kanannya. Di satu sisi, itu berbentuk manusia, tampan dan tinggi, dan itu benar-benar bentuk manusia Ye King. Di sisi lain, dia kekar dan kuat, dengan tubuh seperti gunung dan otot yang kuat, seperti prajurit abadi. Ini adalah bentuk penyihir. Ini bukan teknik memenggal 3 mayat, tetapi Ye King penuh dengan kekuatan dan darah pada saat ini, dan 2 pembuluh darah lainnya di tubuh terwujud. Desir-desir. 3 sosok dibantai ke langit tanpa bencana. Bentuk klan Wu melakukan teknik menyerang klan Wu, bentuk klan manusia memegang pedang peri, memotong cahaya pedang yang cemerlang, bentuk klan naga, dan cakar naga membelah langit. 3 bentuk bergabung, dan kekuatan tempur yang tak tertandingi meletus. Bahkan jika langit adalah Wuji yang bertanggung jawab atas pot penghancur dunia 10 kesengsaraan, itu bukan tandingan Ye King, dan yang dipukul mundur lagi dan lagi. Lu Ming, Taoist Sanxing, Sue Yuyu dan Kaisar Abadi Wu Yue juga menunjukkan kekuatan besar, terutama Taoist Sanxing. Di antara mereka, selain Ye King, Taoist Sanxing adalah yang terkuat. Lu Ming berperang melawan Huang Tian Qiming, Sue Yuyu, melawan Changtian Liuli, Wu Yue Immortal Emperor dan Huang Tian Meiye. Ledakan. Tiba-tiba, Kaisar Abadi Wu Yue dan Huang Tian Meiye saling menabrak, lalu berbalik dan berlari, terbang menuju kedalaman kekacauan. Ini untuk melarikan diri. Kaisar Abadi Wu Yue sangat jelas bahwa terus tinggal tidak akan ada gunanya baginya. Sekarang, kedua belah pihak di alam semesta bertarung, tidak peduli pihak mana yang menang, saya khawatir tidak ada tempat untuknya. Sekarang, kekuatannya telah kembali ke puncak, dan dia bahkan telah menerima berkah.
Ini adalah waktu terbaik untuk keluar. Jika kesempatan ini dilewatkan, saya khawatir dia tidak akan bisa pergi. Adapun pelariannya, Ye King dan yang lainnya akan kalah, jadi apa masalahnya dengan dia? Dia awalnya datang untuk membunuh Ye King, Lu Ming dan lainnya. Namun, klan surgawi jelas tidak ingin Kaisar Abadi Wu Yue melarikan diri. Inkarnasi embrio dari leluhur-leluhur klan Changtian mengangkat tangannya dan menembakkan pedang Qi, menghancurkan kekosongan, dan langsung menyerang Kaisar Abadi Wu Yue. Kaisar Abadi Wu Yue ngeri, leluhur-leluhur klan Changtian. Dia bukan alam kosmos biasa, tetapi telah mencapai puncak alam kosmik, dan dia berkali-kali lebih kuat darinya. Bahkan jika itu hanya inkarnasi dari nafas janin, bahkan jika sebagian besar energi dihabiskan untuk berurusan dengan leluhur Qing Tian, bahkan jika itu hanya pukulan biasa, dia tidak bisa mengatasinya. Jantungnya berdegup kencang, dia merasakan ancaman kematian, dia tidak peduli untuk melarikan diri, dia mengeluarkan raungan rendah, dan tubuhnya tiba-tiba mundur ke belakang, sebuah lubang besar meledak terbuka dan darah menyembur dengan liar. Huang Tianmei bergegas dan menciptakan 12 prototipe alam semesta, terus-menerus membombardir Kaisar Abadi Wu Yue. Leluhur-leluhur klan Changtian tidak terus menembak, karena pertempuran mereka dengan leluhur Qing Tian telah mencapai masa kritis. Sebab, penjelmaan kelahiran pernapasan dari leluhur-leluhur klan Changtian dan leluhur klan Huang Tian akan habis-habisan mengorbankan seorang pembunuh besar. Keduanya bergabung dan mengeluarkan pedang. Pedang perang ini sangat aneh, penuh dengan garis-garis aneh, seolah-olah terbuat dari pecahan yang proporsional. Tetapi posisi tertentu pada bilahnya hilang. Ini adalah komponen dari Immortal Armament of Creation. Bagaimana bisa begitu cepat? Lu Ming mengenali sekilas bahwa ini jelas merupakan kombinasi dari komponen persenjataan penciptaan abadi, dalam bentuk pedang. Bola itu melahap 4 komponen Immortal Armament of Creation, dan setelah memurnikannya, itu berubah menjadi bentuk pedang. Namun, jumlah komponen melebihi harapan Lu Ming. Lu Ming awalnya berpikir bahwa jumlah komponen penciptaan persenjataan abadi adalah 11 total, 4 bagian ditelan oleh QQ, dan klan surgawi memiliki total 7 bagian. Tapi sekarang, persenjataan abadi yang dibuat oleh leluhur-leluhur klan surgawi jelas terdiri dari 29 keping. Artinya, awalnya seharusnya ada 33 buah, tetapi setelah QQ menelan 4 buah, menjadi 29 buah. Persenjataan penciptaan abadi memancarkan fluktuasi yang mengerikan, membentuk medan aneh, yang tampaknya ditujukan ke lempeng Dazen Loyu, dan tiba-tiba, lempeng Dazen Loyu terkunci. Pada leluhur Qing Tian, lempeng Dazen Loyu muncul kembali, dan menjadi semakin jelas. Serahkan piring Dazen Loyu. Nafas janin jelmaan leluhur-leluhur klan Huang Tian berteriak keras, menekan kedua tangan, dan prajurit ciptaan abadi menikam leluhur langit biru. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan leluhur langit biru tidak bisa menghindar, dan ditikam oleh pukulan. Bersenandung. Pada saat leluhur Qing Tian ditikam, hidangan Dazen Loyu melompat dengan keras, dan ada kecenderungan untuk melepaskan diri dari leluhur Qing Tian. Hahaha. Persenjataan immortal penciptaan diciptakan oleh 3 pencipta untuk menekan dan memecahkan lempeng Dazen Loyu. Ditusuk oleh persenjataan abadi penciptaan dapat memutuskan koneksi Anda dengan lempeng Dazen Loyu. Qing Tian, menyerahlah. Nenek moyang klan Changtian tertawa. 5759. Leluhur langit biru menjerit, rambutnya yang panjang berkibar, dan kekuatan kebenaran melonjak dengan liar, bertarung melawan tentara ciptaan yang abadi, mencoba menstabilkan Dazen Loyu. Di bawah konfrontasi penuh leluhur Qing Tian, lempeng Dazen Loyu sebenarnya stabil, dan lempeng Dazen Loyu tidak bergetar, tetapi secara bertahap stabil. Kedua leluhur klan surgawi mengubah ekspresi mereka dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi persenjataan penciptaan abadi, tetapi mereka tidak dapat mencapai keinginan mereka, dan tidak dapat berhasil melepaskan lempeng Dazen Loyu dari leluhur Qing Tian. Pada saat itu, setelah 3 pencipta mendapatkan lempeng Dazen Loyu, untuk memontrol pelat Dazen Loyu, mereka mulai menyempurnakan senjata penciptaan yang abadi. Komponen, Anda memulai tata letaknya sangat awal, dan memperoleh komponen ciptaan. Peri. Di Menara Peri Suancang dan Yihuang, Anda mendapatkan 22 buah peri makhluk. Sayangnya, 11 bagian terakhir dari peri makhluk itu, Anda tidak mengumpulkan semuanya. Anda kehilangan 4 bagian. Ini adalah takdir, yang berarti takdir itu bukan di kamu, tapi di kita. Leluhur Qing Tian tersenyum dan ingin mengganggu suasana hati leluhur-leluhur keluarga surga. Sial apa takdir, konyol apa langit, kita adalah langit, di lautan kosmos yang luas, kita adalah takdir, dan takdir ada di tangan kita. Inkarnasi nafas janin dari nenek moyang pertama klan Huang Tian, Li Dring. Qing Tian, namamu sendiri adalah Tian, namun kamu masih berbicara dengan kami tentang takdir. Takdir diciptakan oleh kami. Sudah waktunya bagi pihakmu, hari, untuk berakhir. Dazen Luo Yudi milik kami.
Penjelmaan nafas janin dari leluhur-leluhur klan Changtian mengikuti Chang Xiao. Keduanya pecah dengan seluruh kekuatan mereka dan terus memobilisasi persenjataan penciptaan abadi, mencoba mengelupas lempeng Dazen Loyu. Namun, selalu sedikit lebih buruk, lempeng Dazen Loyu tampaknya telah berakar pada leluhur Qingtian, dan tidak bergerak seperti gunung. Sial, persenjataan penciptaan abadi tidak lengkap dan tidak memiliki 4 komponen. Sangat sulit untuk melepaskan lempeng Dazen Loyu, dan selalu sedikit pendek. Nenek moyang pertama klan Huangtian tidak mau. Jika basis kultivasi kita sepenuhnya memasuki alam penciptaan dan mengelupas lempeng Dazen Loyu, secara alami tidak akan ada masalah, tetapi sekarang, kita harus memiliki persenjataan abadi penciptaan yang lengkap agar menjadi efektif. Nenek moyang klan Changtian, dengan tatapan dingin, menyapu alam semesta yang agung, menembus segalanya, dan mendarat di QQ. Sebelum QQ berubah menjadi makhluk untuk bertarung dalam wujud prajurit abadi, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bahwa 4 keping prajurit abadi ciptaan yang hilang itu jatuh pada QQ? Aku tidak menyangka bahwa 4 bagian yang hilang dari persenjataan penciptaan abadi memang diperoleh oleh Luming. Ketika Wu Jie secara pribadi menyelidiki Luming, dia tidak menemukannya. Sekarang setelah aku memikirkannya, itu ditutupi oleh Ye King. Nafas janin leluhur-leluhur klan Changtian menjelma, dan suaranya tidak sengaja disembunyikan, dan semua orang di tempat kejadian bisa mendengarnya. Changtian Wu Jie tampak malu dan berkata, "Leluhur pertama, saya akan mengambil 4 komponen persenjataan penciptaan abadi." Ledakan. Guci penghancur dunia 10 perampokan bergetar, mengirimkan cahaya gelap kehancuran, menyapu segala arah, menghilangkan kekacauan, memukul mundur 3 siluet Ye King, dan akan menerkam alam semesta prasejarah. Tapi bagaimana bisa Ye King membiarkan dia mendapatkan keinginannya, ketika sosok itu mundur, lalu dibantai ke depan, memainkan teknik abadi terkuat. Ye King, meskipun hanya ada satu jenis seni abadi yang dapat mencapai ranah, mengubah kekosongan menjadi kenyataan, kekuatan kebenarannya saat ini sangat kuat, dan kekuatan tempurnya juga telah diberkati. Juga dekat dengan seni surgawi, mengubah virtual menjadi kenyataan. Yang paling penting adalah bahwa leluhur Qingtian dapat mengontrol pelat Dazen Loyu dan memulihkan kekuatan aslinya. Dia tidak perlu khawatir. Dia akan membakar kekuatan sebenarnya dan membiarkan kekuatan tempurnya jauh melebihi keadaan puncak sebelumnya. Ini adalah sayang sekali terinspirasi oleh 10 perampok dunia yang menghancurkan Toples dengan jejak kekuatan tanpa tertinggal. Bum bum bum. 3 jenis seni abadi terus-menerus bentrok dengan pot penghancur dunia 10 kesengsaraan, menghalangi pot penghancur 10 kesengsaraan, dan secara alami juga memblokir langit tanpa bencana. Beri aku komponen dari Immortal Armament of Creation. Nafas janin jelmaan leluhur-leluhur klan surga kuning berteriak keras. 6 alam kosmik klan surgawi semuanya ingin meninggalkan lawan mereka dan bergegas ke alam semesta prasejarah. Jangan pikirkan itu. Luming berteriak, dengan panik membakar tubuhnya dan kekuatan kebenarannya, menembaki Huang Tianqiming, di bawah permainan putus asa Luming, Huang Tianqiming berada di bawah banyak tekanan, dan sebenarnya diseret untuk sementara waktu. Karena, jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin terluka parah oleh Luming. Sue Yuyu, seorang Taois dari Sanxing, seperti Luming, membakar makna mendalam dari daging dan kekuatan kebenaran, dan kekuatan tempurnya lebih dari 2 kali lipat dari periode puncak sebelumnya. Tapi hanya ada satu pengecualian. Itu adalah Kaisar Abadi Wu Yue. Ketika rumah malam Huang Tianmei di bawah Kaisar Abadi Wu Yue bergegas ke alam semesta prasejarah, Kaisar Abadi Wu Yue tidak menghentikannya, tetapi bergegas ke medan perang yang berlawanan dengan 2 leluhur keluarga Tian dan leluhur Qingtian, berniat untuk melarikan diri. Biarkan dia pergi. Kali ini, leluhur-leluhur keluarga Changtian berbicara. Awalnya, mereka tidak berniat membiarkan siapapun pergi, tetapi sekarang, situasinya telah berubah. Tujuan utama mereka adalah untuk menangkap Dazen Luo Yudi, Kaisar Abadi Bulan berkabut belaka, yang dapat pergi tanpa merusak situasi secara keseluruhan. Saya percaya bahwa setelah Kaisar Abadi Wu Yue melarikan diri, dia tidak akan berani tinggal di lautan kosmos, tetapi akan melarikan diri ke dalam kehampaan yang kacau. Melihat bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya, Kaisar Abadi Wu Yue sangat gembira, bergegas ke dalam kekacauan yang luas, dan menghilang. Dan Huang Tianmei, tidak ada yang bisa menghentikannya. Brengsek. Luming lebih cemas daripada orang lain, tapi sayangnya, tidak ada cara untuk menghentikan Huang Tianmei. Ye King buru-buru memisahkan sosok manusia dan bergegas menuju Huang Tianmei, tapi dia masih selangkah terlambat. Ledakan. Huang Tianmei menggunakan teknik abadi dan membombardir arai kosmik. Dengan raungan yang menghancurkan bumi, lusinan alam semesta besar, seperti banjir, 10.000 roh, serangga peri, dan gunung dan laut, berguncang bersama. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya terguncang menjadi abu terbang oleh kekuatan getaran yang menakutkan.
Ini adalah kekuatan alam semesta, yang sangat menakutkan, dan dapat menembus alam semesta besar ketika Anda mengangkat tangan. Namun akhirnya diblokir. Metode susunan kosmik, yang mengumpulkan lusinan kekuatan kosmik besar, ditambah lusinan alam semesta setengah langkah, dan ratusan raja abadi, menolak pukulan Huang Tianmeye. Huang Tianmeye mengerutkan kening, tampaknya tidak menyangka bahwa formasi ini dapat menahan pukulannya. Fluktuasi yang luar biasa merasuki tubuhnya lagi, dan dia berencana untuk terus menembak, mematahkan formasi, dan merebut bola. Tetapi pada saat ini, energi pedang yang ganas menusuk punggung Huang Tianmeye, memaksa Huang Tianmeye untuk berbalik dan melawan. Kapan? Huang Tianmeye melambaikan tangannya dan memainkan lampu malam abadi, menghalangi cahaya pedang. Ye King, dengan tubuh darah belaka, apakah kamu ingin menghentikanku? Huang Tianmeye mendengus dingin. Apakah Anda bisa menghentikannya? Cobalah dan Anda akan tahu. Ye King yang berbentuk manusia ditransformasikan oleh garis keturunan manusia Ye King dan beberapa makna yang mendalam. Itu juga memiliki kekuatan yang kuat, dan terbakar secara sembrono, memotong lampu pedang yang menyilaukan dan membunuh Huang Tianmeye. Dalam sekejap, keduanya menghadapi lusinan trik, dan Huang Tianmeye tidak dapat diganggu untuk menyerang alam semesta Hong Huang. 5760. Ye King memisahkan sosok manusia untuk memblokir Huang Tianmeye, dan dia tiba-tiba dikalahkan oleh langit tanpa bencana, dan mundur yang dipukuli. Tapi setelah Ye King dengan ceroboh membakar makna mendalam dari daging dan kekuatan kebenaran, dia akhirnya menstabilkan situasi pertempuran dan menghentikan langit. Namun, mereka membakar begitu banyak, kerugiannya sangat besar, daging dan darah menjadi kering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, maknanya tumpul, dan kekuatan kebenaran dengan cepat hilang. Secara khusus, San Xing Tao hampir tidak bisa menghentikan Huang Tianbeixi. Kekuatan Taois San Xing awalnya lebih lemah dari Ye King, dan terlalu sulit untuk memblokir Huang Tianbeixi yang bertanggung jawab atas 9 bilah mendalam nether. Dia perlu membakar lebih banyak daging dan darah dan kekuatan kebenaran, dan kerugiannya adalah bahkan lebih besar. Pada saat ini, San Xing Tao sudah kurus dan kurus, seperti mayat mumi. 9 nether profound blades memancarkan fluktuasi yang mengerikan dan tak terkalahkan. Setiap pukulan dapat membelah alam semesta yang besar menjadi dua. Tetapi pada saat ini, leluhur Qing Tian mendesak Dazen Luo Yudi lagi untuk membuka saluran untuk berkomunikasi dengan dunia nyata. Kekuatan kebenaran yang murni dan intens, disertai dengan energi khusus, jatuh pada Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatan, pemulihan yang cepat, misteri yang membakar dan daging dan darah juga pulih dengan cepat, kembali ke puncak dalam sekejap mata, seperti Xiao Qian yang tidak dapat dipukuli sampai mati. Huang Tianbei, Chan Tianwujie dan yang lainnya sangat marah. Jika ini terus berlanjut, Ye King, Lu Ming dan yang lainnya masih melompat-lompat, dan mereka tidak akan terkalahkan karena kerugian besar. Terutama Huang Tianbeiji dan Chan Tianwuji, karena mereka bertanggung jawab atas harta karun roh kekacauan, kerugian mereka lebih besar daripada yang lain, dan mereka secara bertahap merasa lelah. Kedua leluhur-leluhur juga memiliki wajah yang suram, lalu saling memandang dan mengangguk dalam diam. Kemudian, keduanya dengan cepat membentuk segel dan menyuntikkan energi yang kuat ke dalam kreasi tentara abadi. Klik, klik. Persenjataan abadi penciptaan sebenarnya hancur, dan telah terbentuk kembali menjadi 29 komponen persenjataan abadi penciptaan. Setiap bagian dari Immortal Armament of Creation memancarkan sinar cahaya yang tak terbatas dan tumbuh dengan tajam, seperti benua dan langit. Bum bum bum. Tianyu yang diubah oleh 29 keping Immortal Armament of Creation terus ditekan menuju leluhur langit biru, dan akhirnya, total 33 surga ditekan menuju leluhur pertama langit biru. Di antara mereka, 29 tingkat surga adalah nyata, dan ada 4 tingkat, yang maya, dan digariskan oleh energi. 33 lapisan surga, dengan kekuatan tak terbatas, menekan leluhur Qing Tian, dan bahkan untuk sementara menekan pelat Dazen Loyu, sehingga leluhur Qing Tian tidak dapat menggunakan pelat Dazen Loyu untuk berkomunikasi dengan dunia nyata, membantu Lu Ming, Ye King dan lainnya. Hancurkan untukku. Nenek moyang Qing Tian, mengorbankan tentara abadi, terus-menerus membombardir lapisan surga ke-33, menyebabkan lapisan surga ke-33 bergetar terus-menerus, seperti raksasa yang tak terkalahkan, mendukung lapisan surga ke-33 saja. Tetapi pada saat ini, tubuh dua leluhur besar, alam semesta Chang Tian dan alam semesta Huang Tian, juga menembakkan dua energi, menenggelamkan ke dalam aula 33 lapis, dan memberkati aula berlapis 33. Leluhur Qing Tian, terus ditekan di bawah. Kemudian, inkarnasi dari napas janin dari dua leluhur berubah menjadi dua cahaya dan bayangan, dan bergegas ke alam semesta agung langit dan alam semesta agung Huang Tian. Penjelmaan nafas janin, ini untuk menyatu dengan tubuh.
Inkarnasi napas janin mundur, dan kekuatan Tianyu tingkat ke-33 melemah. Leluhur King Tian memanfaatkan situasi untuk bereaksi dan melakukan serangan balik. Dia ingin menerobos Tianyu tingkat ke-33 dan melarikan diri, tetapi bergabung dengan inkarnasi napas janin, napas alam semesta besar dan alam semesta besar Huangtian. Tiba-tiba melonjak, memancarkan fluktuasi yang kuat dan tak terbatas, dan kekuatan yang lebih kuat mengalir ke istana berlapis 33 untuk menekan leluhur King Tian. Selain itu, volume alam semesta besar Changtian dan alam semesta besar surgawi kuning mulai menyusut dengan cepat. Jelas, dengan inkarnasi napas janin, kecepatan pemurnian laut kosmik yin yang oleh kedua leluhur juga sangat meningkat. Kecuali orang-orang dari klan surgawi, ekspresi semua orang sangat berubah. Jika leluhur-leluhur klan surgawi benar-benar menyempurnakan laut kosmos yin yang dan melangkah ke alam penciptaan, maka pertempuran ini tidak perlu dilakukan, dan semua orang akan mati. Tetapi laut kosmos yin yang jelas tidak mudah untuk disempurnakan, volume kosmos Changtian dan kosmos surgawi kuning menyusut sampai batas tertentu, dan laju penyusutan menjadi sangat lambat, atau bahkan stagnan. Wah, wah. Wajah raksasa di kosmos Changtian dan kosmos Huangtian menyemburkan seberkas cahaya dan dua berkas cahaya, menembus kehampaan yang kacau dan berkumpul bersama. Segera, kecemerlangan yang menyilaukan memenuhi tempat di mana ia bertemu, kekosongan terbelah, dan sebuah sungai muncul. Sungai mengalir perlahan, tanpa awal dan tanpa akhir, seolah mengalir ke keabadian. Sungai ruang dan waktu. Nenek moyang King Tian terkejut. Roh pahlawan sejak zaman kuno, tolong seberangi sungai panjang ruang dan waktu, dan bantu kami membunuh musuh. Kedua leluhur klan surgawi berteriak pada saat yang bersamaan. Membunuh. Segera, hulu sungai panjang ruang dan waktu terdengar teriakan pembunuhan, dan kemudian, sosok padat bergegas dari hulu, dan akhirnya bergegas keluar dari sungai panjang ruang dan waktu, bergegas menuju alam semesta seperti banjir. Segudang roh, dan serangga peri. Sosok-sosok ini bukan makhluk hidup, mereka seperti jiwa, dan napas mereka sangat kuat. Ada makhluk abadi dan abadi semu. Di antara mereka, ada banyak sosok yang memancarkan fluktuasi setengah langkah alam semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Angka-angka yang memancarkan fluktuasi kosmik setengah langkah, yang tercepat, datang ke kehampaan di luar alam semesta prasejarah dan meluncurkan serangan yang kuat. Cosmic Array, dimainkan dengan gemetar. Itu, Ning Huang, bukankah dia sudah lama mati, bagaimana dia bisa muncul kembali? Orang kuat di dunia bawah meraung, kaget. Aku melihat Kaisar Kupu-Kupu. Dia jatuh karena dampak alam semesta setengah langkah. Kaisar Semut juga menggelengkan kepalanya, kaget. Sebagian besar dari mereka adalah kenalan lama mereka. Mereka adalah alam semesta setengah langkah dari alam semesta utama sejak zaman kuno, tetapi mereka telah lama jatuh. Sebagian besar dari mereka jatuh karena dampak pada alam semesta. Alam semesta besar teratas di laut alam semesta, sejak zaman kuno, alam semesta setengah langkah yang lahir secara alami bukan hanya mereka. Pembangkit tenaga listrik ini yang telah jatuh sejak lama, jiwa-jiwa abadi menghilang, belum lama ini menghilang di sungai panjang sejarah. Itu adalah mereknya. Meskipun pembangkit tenaga listrik ini telah lama jatuh, mereka memiliki merek mereka di ruang dan waktu kuno. Changtian dan Huangtian membuka sungai panjang ruang dan waktu, dan merek yang mereka panggil berubah menjadi roh kepahlawanan tanpa semangat untuk diperjuangkan. Mereka. Suara leluhur langit biru terdengar. Semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Metode semacam ini benar-benar luar biasa. Nenek moyang King Tian tidak mengatakan sepatah kata pun, karena metode ini sulit digunakan di alam semesta, dan hampir hanya keberadaan ciptaan yang dapat digunakan. Ini menunjukkan bahwa setelah leluhur klan surgawi melahap laut kosmos Yin Yang, cara keduanya bergabung, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya mencapai alam penciptaan, sudah dekat. Sekarang, situasi pertempuran menjadi sedikit lebih rumit. Fokusnya adalah pada bola. Setelah leluhur klan surgawi menurunkan bola, menghaluskan bola menjadi persenjataan abadi penciptaan, dan mengisi kembali persenjataan abadi penciptaan, piring Dazen Luoyu dapat dilucuti dari leluhur King Tian. Tanpa Dazen Luoyu semua orang yang hadir akan dapat menyelesaikannya.